Bab 1141 tangkap. Roh danau surgawi yang mirip dengan bintang terus-menerus bergetar, membuat riak di danau sekitarnya, dan samar-samar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan dan sombong. Mu Chen melihat roh danau surgawi yang mempesona dan wajahnya berubah muram. Kemampuan ofensif yang ditampilkan oleh roh danau surgawi bahkan membuatnya merasa ketakutan. Menurut perkiraannya, setiap serangan tunggal dari roh danau surgawi mirip dengan serangan yang dilakukan oleh penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Selanjutnya, karena dia berada di danau surgawi, roh itu bahkan diperkuat, sehingga kekuatannya akan lebih menakutkan. Setelah mengalami sendiri kuasa roh, baru pada saat itulah dia menemukan betapa sulitnya untuk mendapatkan baptisan danau surgawi. Itu karena bahkan tingkat terendah dari pembaptisan membutuhkan setidaknya 30 roh danau surgawi. Adapun baptisan sempurna, itu akan mencapai 100. Mu Chen bahkan mengalami kesulitan berurusan dengan 1, jadi orang akan memperkirakan betapa sulitnya untuk mendapatkan 30. Meskipun dia menghela nafas pada kesulitan pembaptisan danau surgawi, dia tidak kehilangan motivasi sedikitpun. Sebaliknya, pupil hitamnya bersinar dengan resolusi yang tak tergoyahkan. Dia telah melalui banyak pengalaman sulit dalam 1 tahun terakhir, yang mempertajam hatinya yang teguh. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras pembaptisan danau surgawi itu, Mu Chen pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ketika mata Mu Chen melintas dengan resolusi, roh danau surgawi bergerak lagi dan di saat berikutnya, itu meledak dengan cahaya lebar segudang kaki yang mirip dengan komet karena dibebankan ke arah Mu Chen. Dampak sederhana dan kasar mengandung fluktuasi energi yang sangat hebat yang bahkan menyebabkan air danau di sekitarnya terdorong menjauh. Itu adalah bentrokan yang bahkan tidak akan berani dihadapi oleh penguasa kelas 9 yang disempurnakan dengan mudah. Tidak bisa membiarkannya menabrak penghalang lagi. Mata Mu Chen berkedip. Plakat naga emas adalah satu-satunya pendukungnya untuk bepergian di danau surgawi. Jika dihancurkan, maka itu juga berarti langkahnya akan terhenti. Saat dia memikirkan hal itu, permukaan tubuh Mu Chen meledak dengan kilau keemasan yang mempesona, disertai dengan raungan drakonik dan tangisan burung phoenix sebelum laut berdaulat muncul di belakangnya dengan sejumlah besar energi spiritual yang memancar keluar. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan tombak merah muncul. Ujung tombak bergetar dengan kilau merah yang meledak, membuatnya mirip dengan naga saat melesat menuju roh danau surgawi yang masuk. Keduanya sangat bentrok dengan gelombang kejut energi spiritual yang menyapu, mengosongkan danau di sekitarnya dari gelombang kejut. Tapi kali ini, roh danau surgawi tidak mampu menembus serangan Mu Chen. Meskipun tombak merah berdengung dari bentrokan, itu masih berhasil mendorong roh danau surgawi mundur 100 kaki. Mu Chen tidak menunjukkan jejak kegembiraan di wajahnya setelah mendorong kembali roh danau surgawi, sebaliknya, wajahnya menjadi lebih serius. Itu karena setelah roh danau surgawi didorong mundur sebentar, ia menyerang dengan cara yang bahkan lebih menakutkan. Kali ini, air danau yang deras bersiul saat menerkam, mirip dengan seekor naga. Energi spiritual tanpa batas mengalir tanpa henti ke dalam tombak merah dari tubuh Mu Chen sebelum tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Pada saat yang sama, mata vertikal terbuka di dahi Mu Chen dan cahaya hitam berkumpul menjadi sinar yang melesat keluar, mengarah ke roh danau surgawi, bersama dengan sinar merah. Kali ini, dengan bantuan 2 artefak semu Sein, roh danau surgawi sangat ditolak dan kilau di atasnya juga tampaknya menderita pukulan berat, menyebabkannya sedikit meredup. Terlalu sulit untuk dihadapi. Mu Chen mengerutkan alisnya di adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa 2 artefak semu Sein hanya akan berhasil menguras sedikit roh. Sebelum Mu Chen bisa merenungkan lebih jauh, roh danau surgawi tampaknya telah mengamuk karena didorong kembali berkali-kali. Itu seperti anjing gila karena dengan panik menerkam ke arah Mu Chen. Menghadapi kegilaannya, Mu Chen meluncurkan serangan balik dengan kekuatan Crimson Dragon Spear dan Life Annihilation Pupil untuk terus mendorongnya kembali. Gelombang kejut yang ganas terus-menerus menyapu, menyebabkan air danau yang padat terus-menerus terangkat. Kedua belah pihak bentrok dengan gila-gilaan, yang berlangsung selama setengah jam sebelum kilau roh danau surgawi mulai redup dan melambat. Dibandingkan dengan sebelumnya, roh danau surgawi telah sangat meredup, itu juga sangat lelah dari pertempuran. Namun, Mu Chen tidak jauh lebih baik, karena napasnya semakin dalam. Jelas, dia juga telah menghabiskan banyak kekuatannya ketika menghadapi roh danau surgawi. Untungnya, danau surgawi ini dipenuhi dengan energi spiritual,
sehingga dia bisa pulih saat dia bertarung. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Roh danau surgawi terus-menerus bergetar, tetapi melihat bahwa ia tidak lagi memiliki keuntungan, ia sebenarnya mulai melarikan diri ketika menyadari betapa tangguhnya lawannya. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan benar-benar habis dan ditangkap. Meskipun hanya menjadi bentuk energi, ia juga memiliki beberapa kecerdasan sederhana. Kemana kamu pergi? Setelah melelahkan selama setengah jam, Mu Chen secara alami tidak bisa membiarkannya lolos dengan mudah. Dia sudah siap untuk bergerak. 5 sinar spiritual melesat dari jari-jarinya seperti jaring dan terjerat di sekitar roh danau surgawi sebelum menariknya kembali. Roh danau surgawi juga berjuang keras tetapi seiring berjalannya waktu, Mu Chen masih berhasil menariknya kembali sebelum mengubahnya menjadi kilau seukuran kepalan tangan yang jatuh di tangannya. Saat kilau energi spiritual berkumpul, itu benar-benar terbentuk menjadi kristal transparan di tangan Mu Chen. Kristal itu tampak memiliki cairan dari danau surgawi di dalamnya dengan fluktuasi murni dan tak terbatas yang memancar darinya. Apakah ini tubuh utama roh? Mu Chen melihat kristal dan tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Sesuatu yang begitu kecil sebenarnya telah menyebabkan masalah seperti itu baginya sebelumnya. Mu Chen dengan hati-hati menyimpan roh danau surgawi. Meskipun dia akhirnya mendapatkan sesuatu, dia tidak terlalu senang, karena itu telah membawa dia terlalu banyak kesulitan untuk sebuah kristal kecil. Dia hanya memperoleh satu dalam setengah jam dan bahkan sangat melelahkan dirinya untuk itu. Pergi pada tingkat ini, bahkan jika dia menghabiskan sepanjang hari berburu untuk mereka, dia hanya akan bisa mendapatkan 4 hingga 5 dari mereka. Jika dia ingin mendapatkan 30, maka dia harus menghabiskan 5-6 hari, dan jika dia ingin mendapatkan baptisan sempurna, maka itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Jika itu adalah waktu yang biasa, Mu Chen tentu saja tidak keberatan melakukannya dengan lambat. Tapi dia tidak tahu berapa lama segel danau surgawi akan dibuka. Karena itu, dia harus mengumpulkan mereka dengan kecepatan tercepat dan memulai pembaptisan. Saat Mu Chen merenung, dia mengangkat kepalanya dan melihat garis-garis cahaya di langit. Mereka adalah ahli yang mencoba menangkap roh danau surgawi. Namun, masing-masing dari mereka berada dalam kondisi yang tampak sangat menyedihkan. Menghadapi roh danau surgawi yang ganas, selain dari beberapa ahli, kebanyakan dari mereka dipaksa ke dalam situasi berbahaya. Jadi, beberapa dari mereka harus bergabung untuk memburu mereka, tetapi efisiensinya pasti akan lebih lambat dan kerugian mereka akan lebih besar. Beberapa dari mereka hanya bisa menyerah setelah banyak kegagalan sebelum mencari tempat untuk berkultivasi. Mereka jelas telah melepaskan pembaptisan dan memilih untuk mengolah energi spiritual mereka di sini. Pada saat ini, danau surgawi menjadi sangat ramai. Mu Chen memperhatikan sejenak sebelum menarik kembali pandangannya dan bergumam, kalau begitu, aku harus memikirkan metode lain. Jika dia melanjutkan sesuai dengan metodenya saat ini, maka akan tak tertahankan jika dia ingin mengumpulkan 30 roh danau surgawi. Namun, jika dia ingin mendapatkan roh danau surgawi itu, dia hanya bisa menghabiskan roh-roh itu sebelum dia bisa menangkapnya dan tidak ada alternatif lain. Ini jelas masalah sakit kepala, tapi Mu Chen tidak sabar. Dia duduk di perahu dan mulai berjalan perlahan. Dia kadang-kadang melihat roh danau surgawi, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia memilih untuk diam-diam mengamati mereka. Roh danau surgawi itu bukanlah bentuk energi normal. Mereka lahir dari danau surgawi, memiliki kecerdasan sederhana. Oleh karena itu, harus ada pola di dalamnya. Waktu berlalu di bawah pengamatan Mu Chen sebelum setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Pada suatu saat, Mu Chen memfokuskan pandangannya dan kilau berseri-seri di matanya. Tangannya tiba-tiba mengepal saat senyum menggantung di sudut bibirnya. Dia melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas kapal dan bergumam pada dirinya sendiri, saya harap itu efektif. Untuk pertama kalinya, senyum muncul di wajah Mu Chen setelah memasuki tempat ini. Jika apa yang dia amati berguna, maka bukan tidak mungkin untuk mengumpulkan 30 roh danau surgawi. Sedemikian rupa sehingga jika itu berjalan lancar, dia bahkan mungkin bisa menantang tingkat pembaptisan yang lebih tinggi. Bab 1142 Panen Hebat. Mu Chen berdiri di plakat naga emas sambil melihat danau surgawi yang semarak. Namun, dia tidak terus tinggal di satu tempat. Dia mengendalikan plakat dan bergerak lebih dalam ke danau surgawi, karena dia ingin menguji dan melihat apakah idenya efektif.
Karena energi spiritual yang tak terbatas, danau surgawi dipenuhi dengan tekanan energi spiritual yang menakutkan. Semakin dalam, semakin kuat tekanannya. Murid biasa tidak akan bisa menjelajah terlalu dalam, tapi untungnya, Mu Chen memiliki plakat naga emas tertinggi, yang memungkinkannya untuk bepergian dengan bebas di danau surgawi. Saat dia menuju lebih dalam, jumlah orang juga berkurang, sebelum dia memilih tempat yang tenang untuk menetap. Duduk di plakat naga emas, 10 jarinya dengan lembut bergerak dan segel spiritual terbang keluar dari ujung jarinya. Mereka menembak keluar dan dengan cepat terintegrasi ke atmosfer. Hanya dalam 10 napas waktu yang aneh, array spiritual telah muncul di hadapannya. Array spiritual ini tidak memiliki kemampuan ofensif, itu hanya array konvergensi roh dan ini adalah umpan yang dia siapkan untuk ikan, yang merupakan roh danau surgawi. Mu Chen menyadari bahwa kemunculan setiap roh danau surgawi akan menjadi tempat dengan energi spiritual yang sangat padat. Jelas, roh danau surgawi itu akan menuju ke tempat-tempat dengan energi spiritual yang lebih padat dengan naluri untuk memperkuat diri mereka sendiri. Karena itu masalahnya, maka Mu Chen tidak perlu mencari roh dengan susah payah, karena dia bisa mendirikan tempat dengan energi spiritual yang padat untuk memikat roh-roh itu ke dalam perangkapnya. Secara alami, bersama dengan umpan, akan ada jaring ikan juga. Mu Chen melihat array konvergensi roh dengan dan sedikit tersenyum sebelum beberapa segel spiritual terbang keluar dan terintegrasi ke atmosfer lagi. Saat segel spiritual terus terbang keluar, array spiritual dengan cepat terbentuk. Namun, Mu Chen tidak mengaktifkannya. Dia telah menyembunyikannya sebelum menyiapkan beberapa array spiritual lagi. Array spiritual itu hanyalah array spiritual kelas surga, jadi Mu Chen harus menebus kualitas dengan kuantitas. Secara alami, jika dia ingin berurusan dengan roh-roh yang setara dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan, hanya array spiritual ini saja tidak cukup. Oleh karena itu, setelah menyiapkan array spiritual surga kelas 10 yang aneh, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan wajahnya berubah serius. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya dan menari di langit sebelum berintegrasi ke atmosfer sebelum lapisan luar array spiritual secara bertahap terbentuk. Array ini telah menghabiskan banyak waktu bagi Mu Chen. Ini adalah array spiritual kelas cendekia yang tidak lengkap, array pembunuh Dewa 9 Naga. Ketika segel spiritual terakhir terintegrasi ke atmosfer, Mu Chen hanya merasa lega ketika dia melihat bahwa mereka mulai terhubung bersama. Dia melihat ke depan dengan senyum di sudut bibirnya. Meskipun tempatnya tampak tenang, hanya dia yang tahu bahwa dia telah mendirikan sarang naga di mana bahkan penguasa kelas 9 yang sempurna tidak akan bisa lolos dari kematian. Sekarang, mari kita lihat apakah ini berguna. Mata Mu Chen melintas dengan harapan saat ia menjentikkan jarinya. Kilauan berkembang dari array konvergensi roh itu sebelum kekuatan isap meledak. Air danau di sekitarnya mulai beriak dan energi spiritual yang terlihat menyembur, lalu berkumpul ke dalam array konvergensi roh. Karena betapa besarnya energi spiritual di danau surgawi, efek dari array konvergensi roh juga sangat bagus. Hanya dalam 10 napas waktu yang aneh, air danau dalam barisan mulai mengembun menjadi kristal dengan jejak kabut spiritual yang dipancarkan. Energi spiritual di daerah ini jauh lebih murni dan lebih padat daripada beberapa tempat lain di danau surgawi. Mu Chen sedikit menganggukkan kepalanya pada adegan ini. Umpan sudah disiapkan, jadi sekarang saatnya untuk melihat apakah ada ikan. Jika tidak berhasil, maka dia hanya bisa memilih metode paling primitif untuk mengumpulkan roh-roh danau surgawi itu. Mu Chen diam-diam duduk di plakat naga emas sebelum dia perlahan menutup matanya dan mengatur array spiritual yang menyembunyikan energi spiritualnya sendiri di sekitarnya sehingga dia tidak akan ditemukan oleh roh danau surgawi. Kedalaman danau surgawi sunyi, dengan hanya sesekali suara ombak. Sementara waktu secara bertahap berlalu, masih tidak ada apa-apa dan Mu Chen mengerutkan kening pada pemandangan ini. Mungkinkah idenya tidak bisa digunakan? Mari kita tunggu lebih lama dan lihat. Mu Chen menekan kecemasan di hatinya dan terus menunggu. 10 menit berlalu, tetapi lingkungan yang tenang telah membuatnya kecewa. Tepat ketika Mu Chen hendak menyerah, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat gerakan dari air danau di depannya. Garis cahaya muncul di kejauhan dan dengan cepat mendekat. Sukacita melintas di mata Mu Chen, karena dia tahu bahwa itu adalah roh danau surgawi. Roh danau surgawi dengan cepat terbang dengan kilau yang terpancar dari itu tampak agak tidak sabar saat bergegas menuju array spiritual. Mu Chen bersukacita di dalam hatinya. Idenya, memang,
berguna seperti yang dia harapkan. Saat roh terbang dan muncul di luar arai spiritual, tiba-tiba melambat seolah-olah merasakan sesuatu sementara jantung Mu Chen melompat ke tenggorokannya. Roh danau surgawi ini tampaknya telah merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh di sekitar air danau. Roh danau surgawi beredar di sekitar arai spiritual dengan ragu-ragu. Energi spiritual padat yang dipancarkan dari arai konvergensi roh mirip dengan kelesatannya. Roh danau surgawi berputar di sekitar arai. Kecerdasannya yang sederhana tidak mampu melepaskan godaan sebelumnya dan menyerbu ke dalam arai. Ketika memasuki arai, itu dengan keras melahap energi spiritual yang kuat dengan suara mendengung yang memancar darinya, seolah-olah mengekspresikan kegembiraannya. Sementara roh danau surgawi dengan senang hati melahap energi spiritual, senyum muncul di wajah Mu Chen. Ikan itu akhirnya menggigit umpannya. Sekarang, saatnya jaring dilempar. Dengan keinginan di dalam hatinya, banyak arai spiritual di sekitar arai konvergensi roh dipicu saat rune spiritual muncul dan menyelimuti arai konvergensi roh. Semburan energi spiritual yang tiba-tiba mengejutkan roh danau surgawi dan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mencoba melarikan diri. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri. Roh danau surgawi menabrak lapisan pertama dan arai spiritual kelas surga langsung hancur, yang mengikuti ke lapisan ketiga. Ketika Mu Chen melihat ini, dalam hati dia memukul bibirnya. Untungnya, dia sudah siap atau dia tidak akan bisa menjebak roh danau surgawi ini. Lapisan arai spiritual hancur di bawah pengaruh roh. Namun, kecepatan roh juga secara bertahap melambat. Itu jelas kelelahan dari arai spiritual kelas surga. Setelah beberapa menit, hampir semua arai spiritual Heaven Grade telah hancur. Namun, Mu Chen tidak khawatir tentang itu, karena kartu trufnya adalah arai pembunuh Dewa 9 Naga yang telah dia siapkan di lapisan terluar. Ketika roh danau surgawi mencapai lapisan luar terakhir, arai pembunuh Dewa 9 Naga terpicu dan energi spiritual yang tak terbatas berubah menjadi naga yang bentrok dengan roh. Gelombang menyapu dari bentrokan dan roh danau surgawi mengalami pukulan berat sebelum didorong kembali, bahkan kilau di sekitarnya telah meredup sedikit. Terbukti, arai pembunuh Dewa 9 Naga jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Hati Mu Chen stabil saat melihat ini, karena roh danau surgawi ini sudah terperangkap. Roh terus menyerang tetapi tidak bisa bersaing dengan arai pembunuh Dewa 9 Naga dan didorong mundur berkali-kali dengan kilau di sekitarnya yang juga mulai meredup. Ketika bentrokan terakhir selesai, roh danau surgawi telah menyusut setengah dari ukurannya. Mu Chen berdiri pada saat ini dan muncul di atas roh. Dengan tamparan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas meledak yang menjerat roh sebelum dia mengepalkan tinjunya, dengan cepat menekan roh dan itu berubah menjadi kristal. Kristal itu terbang dan mendarat di tangan Mu Chen sebelum dia dengan lembut melemparkannya dengan senyum puas. Kemudian segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menciptakan kembali susunan yang sebelumnya telah dihancurkan oleh roh. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ada roh dengan cepat melewatinya. Selama setengah jam berikutnya, wilayah tempat Mu Chen berada menjadi ramai. Satu roh danau surgawi demi satu terpikat dan jatuh ke dalam perangkap. Menghadapi jebakan, roh danau surgawi yang tidak memiliki banyak kecerdasan dapat dipercaya telah jatuh ke dalam jebakan sendiri. Hanya dalam setengah jam, Mu Chen telah mengumpulkan 13 kristal. Bahkan wajah Mu Chen ditutupi dengan senyum, bahkan dengan ketenangannya. Menurut kecepatan ini, mengumpulkan 30 roh tidak akan sulit. Tapi sementara Mu Chen berniat untuk memanen roh danau surgawi dalam jumlah besar, fluktuasi arai spiritual juga menyebar, yang menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat bagaimana Mu Chen dengan mudah menangkap mereka dengan menggunakan arai spiritual, bola mata mereka keluar dari rongga mata mereka dari keterkejutan dan keserakahan berkedip di mata mereka. Namun, mereka tidak kehilangan akal sehat mereka karena keserakahan. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya arai spiritual itu. Bahkan roh danau surgawi, yang mirip dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan, tidak dapat melarikan diri dari arai spiritual, belum lagi mereka. Jadi, bahkan jika mata mereka memerah, mereka hanya bisa menonton dan tidak berani naik. Namun, itu tidak berlaku untuk semua orang. Mu Chen telah memperoleh roh danau surgawi lain yang dia simpan dengan lambaian tangannya. Namun, dia tidak terus bergerak, tetapi berdiri dan melihat ke angkasa yang jauh dengan acuh tak acuh. Ada sinar emas yang melesat, yang muncul di hadapannya dalam beberapa saat.
Orang itu berdiri di atas plakat yang memancarkan kilau emas dengan naga di atasnya. Jelas, itu adalah plakat naga emas dengan sosok yang familiar berdiri di atasnya, Xiaoyu. Xiaoyu berdiri di atas plakat naga emas dan menatap Mu Chen sambil tersenyum dan bertepuk tangan dengan lembut. Saya tidak berpikir bahwa Anda bisa menangkap roh danau surgawi dengan metode ini, sungguh membuka mata. Mu Chen menatap Xiaoyu tanpa ekspresi apapun, dia juga tidak membalas kata-katanya. Xiaoyu tidak marah oleh Mu Chen tapi dengan lembut tersenyum. Berikan setengah dari kristal danau surgawimu kepadaku. Jika tidak, saya akan bergerak dan menghancurkan array spiritual Anda, sehingga Anda tidak dapat memperolehnya dengan lancar. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, senyum muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah lain. Menghadapi ancaman Xiaoyu, Mu Chen menjawab dengan jawaban paling sederhana dan paling kasar. Bab 1143 melawan Xiaoyu. Mu Chen dengan dingin menggonggong dan di bawah selubung energi spiritualnya, dia mengirimkan gelombang ke air danau. Semua orang yang menyaksikan ini menghindari ombak saat mereka melihat Mu Chen dengan tatapan aneh. Mereka jelas tidak pernah berpikir bahwa ketika menghadapi seseorang seperti Xiaoyu, Mu Chen akan membalas dengan cara yang begitu kasar dan biadab tanpa menyayangkan wajah Xiaoyu. Itu adalah Xiaoyu, putra mahkota Kekaisaran Xia dan seseorang berada di peringkat keempat. Bahkan di seluruh generasi muda benua Greatlaw, hanya ada beberapa yang bisa melampaui Xiaoyu. Selanjutnya, reputasi Xiaoyu tidak berasal dari identitasnya, tetapi pertempuran darah masa lalunya. Menghadapi sosok seperti itu, bahkan Garuda, Su Qingyin dan yang lainnya harus menghadapinya dengan serius. Mu Chen ini terlalu mendominasi, beberapa ahli tidak bisa membantu berbicara dengan suara lembut yang mengandung ejekan. Meskipun Mu Chen telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, dia masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan seorang veteran seperti Xiaoyu. Ya, tapi Mu Chen juga tidak sederhana, karena dia bisa sampai sejauh ini di usianya. Haha, bagaimana dia bisa menjadi sederhana ketika dia mendapatkan identitas murid naga emas? Jika Xiaoyu benar-benar ingin bertarung, kupikir akan sulit untuk menentukan hasil pertarungan. Ada beberapa ahli yang tidak menyukai Xiaoyu, jadi pendapat mereka condong ke arah Mu Chen. Sungguh menggelikan, bagaimana identitas Mu Chen sebagai murid naga emas bisa dibandingkan dengan Xiaoyu. Saya pikir dia bahkan mungkin beruntung dengan cara murah. Petik 2. Xiaoyu berdiri dengan tangan terlipat saat dia melihat Mu Chen, sebelum dia perlahan menarik senyum di wajahnya. Sudah begitu lama sejak saya bertemu seseorang yang begitu sombong. Xiaoyu menyipitkan matanya saat dia berkata dengan lemah. Kalau begitu kamu sudah bertemu satu sekarang. Mu Chen dengan santai menjawab. Xiaoyu telah menargetkannya berkali-kali dan bahkan menyerangnya sekali. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin mendapatkan baptisan danau surgawi begitu cepat, dia akan lama bergerak melawan Xiaoyu. Dan karena orang itu ingin datang dan merampoknya dari kristal danau surgawinya, maka Mu Chen pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Xiaoyu sebelum dia menganggukkan kepalanya. Bagus. Karena kamu sedang mencari kematian, maka biarkan aku memenuhi keinginanmu. Pada saat itu, saya juga akan mengirimkan mayat Anda ke domain Great Havenlaw. Petik 2. Masih belum pasti siapa yang akan mengirim mayat siapa. Mu Chen tersenyum saat dia membantah. Sepertinya array spiritual ini telah memberimu kepercayaan diri. Xiaoyu mengejek. Dalam pandangannya, alasan mengapa Mu Chen berani memprovokasi dia adalah karena lapisan array spiritual yang berat. Tapi tidakkah orang itu tahu bahwa lawannya harus berada di array spiritual agar kekuatannya bisa dilepaskan? Menghadapi master array spiritual yang telah menyiapkan array spiritualnya, siapapun yang memiliki otak tidak akan cukup bodoh untuk masuk. Jika Mu Chen berniat untuk memprovokasi dia dan membuatnya masuk, maka Mu Chen mungkin akan kecewa. Terutama array spiritual di lapisan luar. Itu bahkan membuatnya takut. Jika dia masuk, tidak peduli seberapa sombongnya dia, Xiaoyu tidak merasa bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan array spiritual. Menghadapi senyum mengejek Xiaoyu, sudut bibir Mu Chen juga mengungkapkan senyum yang sama. Karena kamu berani datang dan memprovokasi saya, mengapa kamu menjadi pengecut sekarang? Bukankah gelar putra mahkota milikmu ini terlalu menyedihkan? Wajah Xiaoyu menjadi dingin saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan seperti pedang, seolah dia ingin mencabik-cabik Mu Chen. Namun,
Mu Chen tidak terganggu oleh itu dan samar-samar tersenyum. Karena putra mahkota Kekaisaran Xia sangat lemah, maka biarkan aku mengambil posisi yang tidak menguntungkan. Jika seseorang mengatakan bahwa saya menggertak Anda dengan arai spiritual saya. Menyelesaikan kata-katanya, plakat naga emas di bawah kakinya melayang keluar dari arai spiritual. Mu Chen tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri untuk keluar dari pertahanan arai spiritual. Itu karena dia tahu bahwa Xia Yu tidak punya nyali untuk masuk, itulah alasan mengapa dia mengulur waktu. Tapi Mu Chen tentu tidak ingin hal itu terjadi, karena waktu sangat berharga. Jadi dia harus menangkap setiap menit dan detik untuk menangkap para spirit. Selain itu, dia juga tidak yakin apakah dia bisa melindungi arai spiritual. Jika dia memaksa Xia Yu terlalu jauh dan menyebabkan dia menggunakan cara jahat dengan menarik beberapa roh untuk menabrak arai spiritual, maka Mu Chen pasti akan menjadi orang yang kalah. Karena itu, dia lebih suka mengambil inisiatif untuk melangkah keluar dan meninggalkan benteng arai spiritual di belakangnya sebagai perlindungan. Cek, bahwa Mu Chen benar-benar menyerahkan arai spiritual, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ketika para penonton melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bagaimanapun, melangkah keluar dari kemampuan Mu Chen untuk menghadapi musuhnya, dia memang tampak sedikit terlalu berani dan percaya diri. Itu karena Xia Yu terlalu picik. Dia adalah putra mahkota Kekaisaran Xia, namun, dia pengecut. Tidak heran mengapa dia lebih rendah dari Garuda, Su Qingyin dan yang lainnya. Seseorang berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Memang, terbukti, Mu Chen mendapat pujian dari banyak orang, sementara Xia Yu dihina. Ketika Xia Yu mendengar suara-suara itu, wajahnya berubah sedikit hijau, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen melangkah keluar akan menempatkannya di tempat yang penuh kebencian. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran ini, orang lain mungkin akan mengatakan bahwa dia tidak pantas menang. Dan jika dia kalah, dia akan menjadi batu loncatan Mu Chen. Tidak peduli apa hasilnya, dia sudah kehilangan setengah dari pertempuran. Skema apa? Wajah Xia Yu gelap, karena dia tidak pernah berpikir bahwa sedikit keraguannya akan membuatnya jatuh ke dalam ritme Mu Chen. Meskipun Mu Chen tidak tua, dia licik seperti rubah. Tidak heran mengapa bahkan Xia Hong jatuh di tangannya dan bahkan ditipu oleh Iou. Mu Chen ringan tersenyum. Karena Anda ingin saya menyerahkan kartu truf saya, maka Anda tentu harus membayar harganya juga. Meskipun opini publik tidak menguntungkannya, Xia Yu juga bukan sosok biasa. Dengan demikian, dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya sebelum dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen dengan niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Jelas, dia sudah merencanakan untuk melumpuhkannya di sini. Xia Yu menggantung kedua tangannya ke bawah dan energi spiritual tak terbatas meletus dari tubuhnya, mirip dengan gunung berapi dengan energi spiritual menyapu dengan air danau yang didorong keluar, mengosongkan area di sekitarnya saat ia memancarkan tekanan energi spiritual yang kuat. Ketika para penonton merasakan tekanan energi spiritual, wajah mereka sedikit berubah. Tingkat tekanan itu berada di alam penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan dan bahkan mendekati tingkat tertinggi. Xia Yu ini benar-benar layak menjadi salah satu dari mereka yang bisa mencapai alam penguasa bumi. Sepertinya situasinya tidak terlalu menguntungkan bagi Mu Chen. Aku akan memberitahumu bahwa segala macam skema adalah lelucon sebelum kekuatan sejati. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Xia Yu meluruskan tangannya sebelum dia membantingnya ke arah Mu Chen dari jauh. Ketika tangan Xia Yu turun, energi spiritual tak terbatas berkumpul di bawah telapak tangannya dan membentuk naga besar yang memancarkan udara mulia, seolah-olah penguasa di sini. Kekaisaran Xia, telapak putra surga. Telapak tangan itu kental dengan aura naga dari Kekaisaran Xia, mirip dengan seorang kaisar yang memerintah dunia. Bahkan penguasa kelas 9 biasa akan memiliki keberaniannya dihancurkan oleh telapak tangan ini. Jelas, Xia Yu telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat saat dia bergerak. Naga besar itu berubah menjadi segel naga yang menghancurkan ruang dan menekan ke arah Mu Chen, tampak mulia dan mendominasi pada saat yang sama. Mu Chen mengangkat kepalanya. Telapak tangan Xia Yu mungkin tampak sederhana, tetapi kekuatan yang terkumpul adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 9 puncak tidak berani menghadapinya secara langsung. Kekaisaran yang lemah berani menyatakan dirinya sebagai putra surgawi. Wajah Mu Chen tenang. Jika Kekaisaran Xia bisa mendominasi seluruh benua Great Law, maka aura penguasa akan menakutkan.
Tetapi sangat disayangkan bahwa Kekaisaran Xia hanya dapat dianggap sebagai tiran lokal di benua Greatlaw. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan kilau emas yang mempesona meledak dari tubuhnya sebelum semua orang melihat bayangan naga sejati dan Phoenix muncul di belakang Mu Chen. Ketika mereka muncul, kekuatan yang tak terlukiskan telah menyebar. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh naga sejati dan Phoenix, Kaisar Naga dan klan Phoenix. Mereka adalah eksistensi yang mengabaikan seluruh dunia seribu besar, yang berada di puncak. Dengan demikian, kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan daripada yang disebut aura penguasa dari Kekaisaran Xia. Telapak naga Phoenix, dominasi sejati. Naga sejati dan Phoenix berada di dalam pupil Mu Chen saat dia mendorong telapak tangan ke depan sebelum naga sejati dan roh Phoenix di belakangnya berkumpul ke arah telapak tangannya dan mereka melesat keluar dengan cara seperti sinar emas. Kedua telapak tangan terbang melintasi angkasa dengan masing-masing memiliki naga di dalamnya. Keduanya memancarkan aura mulia saat mereka bentrok bersama. Dua kekuatan menakutkan bentrok bersama saat naga sejati dan roh Phoenix menerkam, bentrok dengan naga lawan. Danau itu berfluktuasi, tetapi wajah Xiaoyu berubah sedikit tidak enak dilihat. Dia bisa melihat bahwa ketika menghadapi serangan dari naga sejati dan roh Phoenix, naganya dengan cepat melemah. Naga yang dia kembangkan mungkin kuat, tapi jelas lebih lemah dari naga sejati dan roh Phoenix. Jika bukan karena energi spiritualnya melebihi Mu Chen, naganya pasti sudah lama runtuh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan memiliki naga sejati dan roh Phoenix. Wajah Xiaoyu menjadi gelap tetapi di kedalaman, ada noda keserakahan. Jika dia bisa mendapatkan roh naga sejati dan membiarkan naganya melahapnya, maka itu pasti akan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Mu Chen ini harus mati hari ini. Mata Xiaoyu bersinar dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya, dengan cepat mengingat kembali naga yang lemah itu sebelum menginjak kakinya. Segudang kilau meledak di belakangnya sebelum sosok besar dengan cepat terkondensasi. Sosok itu mengenakan jubah kaisar emas dengan mahkota kerajaan, mirip dengan penguasa yang memancarkan aura bangsawan. Ketika para penonton melihat ini, mata mereka tiba-tiba menyipit saat mereka berseru, "Itu, tubuh surgawi kaisar." Peringkat ke-45 dari 99 peringkat benda langit yang berdaulat, benda langit kaisar. Bab 1144 Tubuh surgawi kaisar. Suara tak terbatas menyapu dari kedalaman danau surgawi, mengangkat ombak besar. Tubuh surgawi penguasa yang mendominasi mengembun di belakang Xiaoyu yang menyebabkan air danau tersapu dengan cara yang mirip dengan tornado air. Tekanan yang akan membuat orang lain merinding menyebar yang menyebabkan para penonton memiliki ketakutan di wajah mereka. Itu karena siluet itu adalah tubuh surgawi yang berdaulat yang dikultivasikan Xiaoyu, tubuh surgawi kaisar. Bahkan di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, itu berada di peringkat ke-45. Bahkan di antara kekuatan-kekuatan kuat itu, badan surgawi yang berdaulat seperti itu dapat diperlakukan seperti harta karun sekte. Jadi orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Xiaoyu benar-benar putra mahkota Kekaisaran Xia, Kaisar Xia memperlakukannya sedikit terlalu baik. Seseorang mau tidak mau terdengar iri dengan kecemburuan yang terpancar di mata mereka. Dalam hal nilai, benda surgawi yang berdaulat seperti itu mungkin bisa dibandingkan dengan kemampuan surgawi yang asli. Xiaoyu berdiri di depan badan surgawi kaisar saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Saat dia memanggil badan surgawi yang berdaulat, kekuatannya sendiri juga telah mencapai ketinggian yang sangat mencengangkan. Pada saat ini, dia bisa memusnahkan penguasa kelas 9 puncak hanya dengan membalik tangannya dan bahkan penguasa kelas 9 yang sempurna tidak akan berani menghadapinya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak pertempuran darah sehingga bahkan lawan yang sedikit lebih kuat darinya hanya bisa mundur ketika menghadapi kekuatan tubuh surgawi kaisarnya. Lagi pula, berada di peringkat ke-45, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya itu. Merasakan udara yang mendominasi dari tubuh surgawi kaisar, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan untuk menyipitkan matanya sebentar. Dilihat dari sikap yang terakhir, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benda-benda surgawi berdaulat biasa yang dia temui di masa lalu. Xiaoyu benar-benar luar biasa karena dapat menempati peringkat keempat di antara para elit dari benua Greatlaw dan dapat dianggap sebagai lawan yang kuat. Xiaoyu acuh tak acuh menatap Mu Chen tapi dia tidak repot-repot berbicara. Dia menginjak kakinya dan tubuh surgawi kaisar memusatkan pandangannya yang mendominasi ke Mu Chen.
Badan surgawi kaisar dengan cepat mengulurkan tangannya yang begitu besar sehingga menutupi langit saat ditujukan ke Mu Chen. Tidak ada trik mewah di balik telapak tangan itu karena kekuatan di balik itu saja bisa sangat melukai penguasa kelas 9 sempurna biasa. Dengan demikian, semua gerakan mewah menjadi sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Ketika pohon palem menyelimuti, air danau ditekan di tambalan dan dengan cepat dikosongkan. Mu Chen mengangkat kepalanya saat telapak tangan menyelimuti radius 1000 kaki, yang praktis menutup semua rute pelariannya. Namun, dia masih tetap tenang tanpa panik. Mu Chen menarik napas dalam-dalam sebelum ruang berfluktuasi di belakangnya dan laut berdaulatnya muncul. Setelah itu, dia bahkan melangkah maju di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari laut berdaulatnya sebelum kilau emas berkembang di antara langit dan bumi. Seiring dengan itu, siluet emas besar terkondensasi di belakang Mu Chen. Siluet emas itu memiliki matahari yang mengambang di belakang kepalanya. Meskipun tidak sesombong badan surgawi kaisar, ada perasaan misterius yang memancar darinya, yang membuat orang lain merasa tak terduga. Ketika siluet emas muncul, ia telah melambaikan telapak tangannya dan energi spiritual berkumpul di depan telapak tangannya, membentuk cahaya keemasan selebar kaki yang berbenturan dengan telapak kaisar Celestial Body. Pada saat kontak, itu mirip dengan surga dan menghancurkan bumi. Suara memekakkan telinga terdengar, yang menyelimuti seluruh wilayah dengan geyser air yang naik di sekitarnya, membumbung ke langit. Gelombang kejut yang hebat membuat semua orang menyipitkan mata. Mereka terkejut melihat bahwa Sovereign Celestial Body di belakang Mu Chen tidak terluka saat menerima telapak tangan dari Emperor Celestial Body Xiaoyu. Bagaimana mungkin, benda surgawi berdaulat apa yang dikultivasikan Mu Chen? Mengapa begitu kuat? Petik 2. Dilihat dari kekuatannya, itu tidak kalah dengan tubuh surgawi kaisar. Mu Chen ini benar-benar memiliki kartu truf. Tapi mengapa benda surgawi yang berdaulat ini begitu asing? Petik 2. Sebuah keributan pecah. Bagaimanapun, benda-benda surgawi yang berdaulat yang dapat dibandingkan dengan benda-benda langit kaisar sangatlah langka. Itu karena salah satu dari mereka yang bisa melampaui badan surgawi kaisar sangat langka sehingga bahkan pasukan tingkat atas pun tidak memilikinya. Mata Xiaoyu terpaku pada Sovereign Celestial Body di belakang Mu Chen dengan keterkejutan memenuhi matanya. Meskipun benda langit berdaulat Mu Chen agak asing, Xiaoyu juga merasa agak akrab karena suatu alasan, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Tubuh surgawi yang berdaulat ini, mata Xiaoyu berkedip saat jantungnya tiba-tiba tersentak. Itu terlihat mirip dengan benda langit berdaulat misterius yang telah dibudidayakan Garuda. Dia pernah bertarung dengan Garuda dan telah melihat benda langit yang berdaulat yang terakhir. Tapi sekarang, dia telah menyaksikan benda surgawi sovereign serupa di Mu Chen. Namun, Xiaoyu hanya curiga. Meskipun badan surgawi Mu Chen agak mirip dengan Garuda, bantalannya berbeda. Itu harus menjadi benda surgawi yang berdaulat yang serupa. Wajah Xiaoyu berubah saat dia menekan semua pikiran yang mustahil. Dia tidak percaya bahwa dengan latar belakang Mu Chen, dia bisa memiliki badan surgawi yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu adalah yang serupa, Xiaoyu tidak takut karena bahkan benda-benda surgawi berdaulat yang serupa akan menunjukkan kekuatan yang berbeda di tangan orang yang berbeda. Mungkinkah Mu Chen sebanding dengan Garuda? Itu secara alami tidak mungkin dalam pikiran Xiaoyu. Xiaoyu secara bertahap menarik kembali keterkejutan di wajahnya saat dia melirik Mu Chen dengan niat membunuh di matanya. Jika ini adalah kepercayaan diri Anda, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak cukup. Kalau begitu datang dan coba. Mu Chen tetap tenang. Xiaoyu dengan dingin mendengus sebelum tatapannya berubah lebih tajam. Pada saat berikutnya, siluetnya bergerak dan muncul di bahu tubuh surgawi kaisar sebelum dia menghentakkan kakinya dengan keras. Riak menyebar di bawah kakinya dan memasuki badan surgawi yang berdaulat. Rune cahaya aneh muncul di Sovereign Celestial Body yang besar sebelum membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang tidak biasa dengan gelombang suara yang terlihat. Setiap gelombang suara telah terbentuk menjadi segel surgawi kira-kira 100 kaki. Segel surgawi itu mirip dengan raja, sangat sombong dengan kekuatan yang bahkan bisa menekan gunung. Setiap segel surgawi dapat membunuh penguasa tingkat 9 puncak dan pada jumlah seperti itu, bahkan penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan dapat terbunuh jika mereka ceroboh. Segel abadi kaisar, Xiaoyu meraung dan segel surgawi melesat, mirip dengan badai yang menyelimuti Mu Chen. Tatapan Xiaoyu dingin,
Ada banyak yang jatuh ke serangan ini dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan dibunuh olehnya. Karena segel abadi Kaisar sangat mendalam, mereka bahkan akan mereformasi sendiri setelah dihancurkan dan meluncurkan serangan tanpa henti, kecuali jika mereka dihancurkan sekaligus, tetapi itu adalah sesuatu yang jelas tidak dapat dilakukan oleh Mu Chen. Karena itu, Mu Chen harus mati. Biasanya, Xiaoyu tidak akan dengan mudah menggunakan ini bahkan ketika menghadapi penguasa kelas 9 sempurna yang biasa. Namun, Mu Chen terlalu tidak biasa baginya, yang membuat Xiaoyu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Fluktuasi destruktif menyelimuti langit saat tatapan Mu Chen menyempit. Itu karena dia bisa merasakan fluktuasi tak berujung dari segel suci itu. Jika dia diselimuti oleh serangan itu, maka dia akan mati. Jika dia memilih untuk membalas, maka dia akan kelelahan sampai mati. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia mengulurkan tangannya dan membentuk segel dengan satu tangan. Matahari emas terbit dari badan surgawi yang berdaulat sebelum meledak, membentuk cairan dan mengalir keluar. The Great Solar Unding Body mengulurkan tangannya dan arus emas dengan cepat berkumpul, membentuk roda emas di depannya dengan rune kuno terukir di atasnya. Roda surya ke-8 surgawi. Mu Chen meraung di dalam hatinya saat kilau emas tak berujung langsung menyembur keluar dari kemudi. Karena saya tidak bisa menghadapinya, maka mari kita kirim kembali. Biarkan Xiaoyu merasakan segel abadi Kaisar. Segel surgawi bentrok dengan roda emas saat roda berputar berlawanan arah jarum jam, seolah-olah waktu telah berhenti pada saat itu. Xiaoyu tiba-tiba menyempitkan pupilnya sebelum dia terkejut menyaksikan bahwa segel surgawi yang awalnya ditargetkan Mu Chen tiba-tiba berbalik dan terbang ke arahnya dengan momentum yang bahkan lebih ganas. Sial, wajah Xiaoyu langsung memucat. Tepat ketika Mu Chen menggunakan roda surya ke-8 surgawi untuk menyerang Xiaoyu. Di area lain, Garuda yang sedang menangkap spirit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah mereka. Solar ke-8, Garuda memainkan kristal danau surgawi di tangannya sebelum sudut bibirnya terangkat tanpa ekspresi. Dia kemudian berbalik dan terbang ke arah Mu Chen dan Xiaoyu. Saatnya untuk menyingkirkannya sekarang. Bab 1145 Pertempuran Intens. Air danau mengalir ke belakang dan segel dewa tak berujung terbang ke arah Xiaoyu. Petik 2 tanda seru petik 2. Melihat serangannya terbalik, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk sambil menggertakkan giginya. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa menerima serangannya dengan mudah. Dan menghadapi segel surgawi yang terbang kembali kepadanya, bahkan Xiaoyu tidak berani meremehkan kekuatannya, karena dia jelas tahu bahwa jika segel itu mengenainya, dia pun harus membayar harganya. Mengaum. Dengan demikian, dia menginjak kakinya dan tubuh surgawi Kaisar membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengaum dan gelombang kejut yang terlihat keluar. Auman Kaisar. Gelombang kejut yang hebat menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang angkasa dan segel surgawi itu hancur saat bersentuhan dengan gelombang kejut itu. Hanya dalam beberapa saat, segel dewa semuanya dimusnahkan dan air danau di sekitarnya dipenuhi dengan lubang yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ketika para penonton melihat kekuatan destruktif seperti itu, wajah mereka berubah. Kekuatan yang diperlihatkan Xiaoyu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Badan surgawi yang berdaulat yang telah kamu kembangkan ini memiliki asal yang sama dengan Garuda. Xiaoyu dengan muram menatap Mu Chen. Dia dapat memastikan bahwa benda langit berdaulat Mu Chen sama dengan Garuda melalui konfrontasi sebelumnya. Matahari terbit dan kekuatannya praktis sama. Namun, benda langit berdaulat Garuda berada dalam naungan yang lebih gelap seperti lubang hitam, dalam dan tak terduga. Sementara tubuh surgawi Mu Chen berkobar dan megah seperti matahari. Wajah Mu Chen tenang saat mendengar ini. Xiaoyu ternyata pernah bertarung dengan Garuda. Jadi dia secara alami akan melihat badan surgawi yang berdaulat yang terakhir. Serahkan metode kultivasi tubuh surgawi sovereign misteriusmu dan aku bisa memberimu harga yang memuaskan untuk itu. Selanjutnya, Anda juga bisa menjadi teman kekaisaran Xia saya. Xiaoyu menatap Mu Chen dengan mata menyala-nyala. Di masa lalu, alasan mengapa dia dikalahkan oleh Garuda adalah karena badan surgawi yang berdaulat misterius yang telah dikembangkan oleh Garuda, yang lebih tirani daripada miliknya. Menurut perkiraannya, kekuatan benda langit berdaulat yang misterius itu bahkan bisa mencapai 30 besar. Itu adalah peringkat yang menakutkan. Bahkan di Kekaisaran Xia,
badan surgawi yang berdaulat yang paling kuat hanyalah milik ayahnya, badan surgawi kaisar yang sah, yang baru berusia 40 tahun. Jika dia bisa mendapatkan teknik kultivasi misterius dari tubuh surgawi Mu Chen, dia akan percaya diri untuk melampaui Garuda, dan bahkan Zuyan, dan menjadi tuan dari generasi muda di benua Greatlaw. Selanjutnya, saat dia menyeberang ke alam berdaulat bumi, kekuatan tubuh surgawi yang berdaulat akan benar-benar dilepaskan. Semakin kuat Sovereign Celestial Body, semakin menakutkan jadinya. Karena itu, dia harus mendapatkan benda langit berdaulat yang misterius itu. Bagaimana itu? Tidak peduli berapa harganya, Kekaisaran Xia saya bersedia membayar. Xia Yu mengarahkan pandangannya pada Mu Chen. Namun, menghadapi tatapan serakah Xia Yu, Mu Chen tidak berbicara. Dia menghentakkan kakinya tanpa ekspresi. Kilauan emas melayang di telapak badan surgawi yang berdaulat, yang telah berubah menjadi tongkat emas besar dalam sekejap mata. Langit membelah 7 tongkat surya. Jari Mu Chen menunjuk dan tongkat itu menembus ruang, mirip dengan badai emas yang melesat ke arah tubuh surgawi Kaisar Xia Yu. Jelas, ini adalah tanggapannya. Keras kepala, karena itu masalahnya, saya akan melumpuhkan Anda sebelum menginterogasi teknik kultivasi dari Anda. Ketika Xia Yu melihat pemandangan ini, wajahnya langsung berubah menjadi buas. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan laut berdaulat muncul di belakangnya dengan energi spiritual tak terbatas yang memancar ke dalam tubuh surgawi Kaisar. Kemampuan berdaulat, tongkat Kaisar. Energi spiritual yang kuat meledak dengan sinar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh surgawi Kaisar, berubah menjadi tongkat kerajaan yang memancarkan kilau tanpa akhir. Danau surgawi terkoyak saat 2 serangan besar itu bentrok. Pada saat itu, suara yang dihasilkan mirip dengan guntur yang mengamuk tanpa henti saat gelombang kejut energi spiritual yang ganas menyapu, mengangkat segudang gelombang di danau surgawi di sekitarnya. Ketika para penonton melihat konfrontasi ganas ini, mereka tercengang karena terkejut, terutama ketika mereka menyadari bahwa benda surgawi yang berdaulat di bawah kaki Mu Chen masih menyilaukan dengan kilau emas tanpa sedikit pun berkurang. Mu Chen benar-benar bisa bertarung dengan Xia Yu sampai tahap ini. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimanapun, Xia Yu praktis telah mengeluarkan semua kekuatannya dan bahkan kemampuan berdaulatnya. Namun meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tubuh surgawinya yang berdaulat benar-benar luar biasa. Ada mata tajam yang bisa melihat dari tampilan pertarungan ini. Dengan kekuatan di penguasa kelas 9 awal, salah satu alasan utama mengapa Mu Chen bisa bertarung dengan Xia Yu sampai langka ini adalah karena badan surgawi penguasa misterius miliknya. Jika ini terus berlanjut, dan Xia Yu tidak punya cara lagi, maka aku khawatir dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Mu Chen. Seseorang menghela nafas saat mereka melihat Mu Chen dengan shock di mata mereka. Lagi pula, untuk bisa bertarung dengan Xia Yu sejajar dengan budidaya penguasa kelas 9 awal, itu menunjukkan betapa kuatnya Mu Chen. Setelah pertempuran ini, tempat kelima dari peringkat elit pasti akan menjadi milik Mu Chen. Sementara Mu Chen dan Xia Yu bertarung, seberkas sinar keemasan melesat dari kejauhan. Garuda berdiri di atas plakat naga emas dengan tangan di belakang punggung dan cermin perunggu di tangannya. Cahaya spiritual berkedip dari cermin perunggu, yang menunjukkan pertempuran antara Mu Chen dan Xia Yu. Tubuh abadi matahari besar yang dia kembangkan berbeda dari milikku. Sepertinya grid solar unding body ini benar-benar mendalam, karena dua metode kultivasi yang serupa dapat memurnikan benda surgawi sovereign yang berbeda. Garuda melihat grid solar unding body di cermin perunggu saat tatapannya berkedip. Sepertinya Xia Yu perlu waktu untuk berurusan dengan Mu Chen. Ketika energi spiritual orang itu benar-benar habis, saya dapat bergerak dan membunuhnya. Garuda tersenyum tipis. Dia tidak punya niat untuk bertarung dengan Mu Chen adil dan jujur. Dia berniat untuk membunuh Mu Chen saat dia melemah. Dia tidak peduli dengan opini publik, karena hanya yang kuat yang bisa dinyatakan sebagai pemenang di dunia ini. Saat pemikiran ini melintas di benaknya, Garuda mengendalikan plakat naga emas, bergegas menuju medan perang sebelum Xia Yu membunuh Mu Chen. Namun, tatapan Garuda tiba-tiba menjadi dingin pada saat ini dan dua jari mengetuk langit ke arah ruang di depannya saat pedang panjang, diselimuti aura dingin yang menakutkan, menembus langit. Jari-jarinya bentrok dengan pedang panjang, yang menyebabkan pedang panjang itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sebuah siluet muncul secara misterius di udara. Boneka roh.
Garuda melihat siluet itu dengan alis yang menyatu sebelum dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Ada seseorang yang berdiri di atas plakat naga emas yang muncul di hadapannya sesaat kemudian. Melihat kedatangan orang itu, alis Garuda berkedut, karena menyadari bahwa itu adalah gadis misterius di samping Mu Chen, Lin Jing. Hei, jaga dirimu baik-baik dan cari roh danau surgawimu, jangan lari-lari. Lin Jing melemparkan mutiara hitam di tangannya yang ditutupi dengan rune kuno saat dia melirik Garuda dan berbicara. Garuda menyipitkan matanya dan menatap Lin Jing, sebelum menghentikan pandangannya pada mutiara hitam dan menyipitkan matanya lebih jauh. Itu karena dia bisa merasakan aura berbahaya yang halus datang dari mutiara itu. Mutiara itu sebenarnya adalah artefak suci. Siapa perempuan ini? Mengapa sesuatu yang dia lempar adalah sein artefak? Tatapan Garuda berkedip saat dia menghentikan plakat naga emas dan tersenyum. Bahkan jika kamu menghentikanku, dia masih akan mati. Xiaoyu bukanlah lawan yang mudah bahkan dengan Great Solar Unding Body, Mu Chen mungkin masih bukan lawannya. Lin Jing menyeringai sambil tersenyum, mengapa kita tidak bertaruh saja? Haha, Garuda tersenyum tapi tidak menjawab. Jelas, dia tidak tertarik dengan taruhan itu, tetapi dia telah berhenti bergerak, karena dia tahu bahwa pada saat dia menerobos penghalang gadis misterius ini, medan perang akan diselesaikan. Bahkan jika Anda menghalangi saya, tidak ada dari Anda yang dapat membantunya. Xiaoyu telah mengundang orang untuk membantunya lebih awal. Garuda mengangkat kepalanya saat dia melihat ke kejauhan dengan makna yang mendalam. Pada saat ini, di dua lokasi danau surgawi lainnya, Zuyan muncul di hadapan Xiao Xiao, tetapi dia tidak bergerak. Dia hanya menghentikan Xiao Xiao dari pergi ke arah Mu Chen. Di sisi lain, wajah Nine Nether dingin saat dia melihat Su Qingyin, yang muncul di hadapannya, dan yang terakhir mengangkat bahunya. Xiaoyu menghabiskan banyak uang agar aku menghalangimu. Aku tidak ingin membunuhmu, jadi aku harus merepotkanmu untuk tinggal di sini sementara, oke. Tatapan Nine Nether dipenuhi dengan hawa dingin tetapi dia tidak bergerak pada akhirnya. Dia hanya menatap Su Qingyin. Xiaoyu akan mati. Bab 1146 Segel Penguasa Sungai Gunung. Gelombang kejut energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka di danau surgawi dan setiap gelombang kejut bahkan akan menyebabkan penguasa kelas 9 puncak itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa jika mereka terkena serangan itu secara langsung, mereka akan mati, bahkan jika mereka menggunakan semua cara yang tersedia untuk mereka. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menakutkannya Mu Chen meskipun hanya penguasa kelas 9 awal. Banyak orang menghela nafas dalam hati mereka ketika mereka melihat medan perang yang kejam. Pada saat ini, ada dua benda langit berdaulat besar yang memancarkan energi spiritual yang kuat dengan banyak serangan energi spiritual yang terbang ke arah pihak lain. Serangan-serangan itu sangat mengguncang bumi, yang juga menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Pada awalnya, ketika Xiaoyu melihat bahwa dia tidak bisa dengan cepat mengalahkan Mu Chen, dia sudah menyerah dan memilih untuk menghabiskan lawannya. Bagaimanapun, dia berada di alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan dengan hanya satu langkah menjauh dari alam penguasa bumi. Dalam hal kekokohan, energi spiritualnya lebih kuat dari Mu Chen. Jadi, seiring berjalannya waktu, dia percaya bahwa dia akan bisa menghabiskan Mu Chen. Namun, seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menyadari bahwa Great Solar Unding Body di bawah kaki Mu Chen masih memancarkan kilau yang mempesona dan energi spiritual yang terakhir tampak tak berujung dan sebanding dengan miliknya. Bagaimana mungkin? Wajah Xiaoyu berubah pucat. Dia tidak akan tahu bahwa setelah berintegrasi dengan Unding Flames, energi spiritual Mu Chen akan memiliki karakteristik yang tidak pernah mati. Jadi kesulitan melelahkan Mu Chen telah jauh melebihi imajinasi Xiaoyu. Tubuh surgawi sovereign orang itu terlalu kuat dan dengan fisiknya, itu bahkan lebih menakutkan. Jika saya ingin membunuhnya, maka saya harus memisahkannya dari badan surgawi yang berdaulat dan membunuhnya. Tapi Xiaoyu bukanlah sosok biasa. Dia masih bisa menemukan jalan bahkan saat ini. Salah satu alasan utama mengapa Mu Chen bisa bertarung dengannya sebagai penguasa kelas 9 awal lebih karena tubuh abadi surya agungnya yang misterius. Selama dia bisa memisahkan Mu Chen dari Great Solar Unding Body-nya, Xiaoyu percaya bahwa tidak akan sulit baginya untuk membunuh Mu Chen. Tapi dia harus mengerahkan beberapa cara untuk memisahkan Mu Chen dari Sovereign Celestial Body-nya, yang membuatnya ragu-ragu. Dia awalnya ingin menggunakannya di Garuda, tetapi jika dia menggunakannya sekarang,
maka itu akan diperhatikan oleh Garuda. Keraguan-raguannya berlangsung sesaat sebelum Xiaoyu dengan tegas menghapus keraguannya. Selama dia bisa menangkap Mu Chen dan mendapatkan Sovereign Celestial Body Mu Chen, panen akan sepadan. Dengan keputusan yang dibuat, Xiaoyu dengan sinis menatap Mu Chen sebelum dia menggigit lidahnya dan seteguk darah menyembur keluar dengan cahaya hitam pekat yang dipancarkan dari darah itu. Cahaya hitam pekat dengan cepat berkembang menjadi segel batu giok hitam dengan gunung dan sungai terukir di atasnya. Itu memancarkan beban yang kuat yang bahkan menghancurkan ruang. Itu, harta mutlak Kekaisaran Xia, segel penguasa sungai gunung. Ketika para penonton melihat segel batu giok hitam itu, wajah mereka ditutupi dengan keterkejutan saat mereka berseru. Bagaimana mungkin, segel penguasa sungai gunung adalah artefak Sein peringkat menengah yang hanya dapat dikendalikan oleh penguasa bumi. Selanjutnya, itu adalah harta Kaisar Xia, mengapa dia memberikannya kepada Xiaoyu? Jika Xiaoyu kehilangannya, maka itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan Kekaisaran Xia. Itu bukan segel penguasa sungai gunung yang asli. Itu harus menjadi replika yang disempurnakan oleh Kekaisaran Xia. Meskipun penggunaannya terbatas, kekuatannya sebanding dengan artefak Sein peringkat rendah. Ada mata tajam yang membedakan fakta itu. Bahkan jika itu replika, kekuatannya masih menakutkan. Sepertinya Xiaoyu telah memutuskan untuk membunuh Mu Chen dan bahkan mengeluarkan kartu truf ini. Seseorang menghela nafas. Xiaoyu benar-benar menyembunyikan ini jauh di lubuk hati, tapi sekarang, dia terpaksa mengeluarkannya. Ketika keributan terdengar, Mu Chen melihat segel batu giok hitam sebelum dia menyipitkan matanya. Jadi itu adalah harta mutlak Kekaisaran Xia. Replika segel penguasa sungai gunung. Benar saja, Xiaoyu memiliki kartu truf di tangannya. Kamu bisa bangga memaksaku pergi sejauh ini. Xiaoyu dengan muram menatap Mu Chen. Kemudian, pada saat berikutnya, dia telah membentuk segel sebelum segel batu giok hitam bergetar ringan. Ukiran pada segel berubah menjadi potret realistis, tampak seperti patung. Segel penguasa sungai gunung, penghalang sungai gunung. Xiaoyu menjentikkan jarinya pada segel batu giok dan suara mendengung yang renyah bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan potret patung itu terbang keluar ke penghalang yang turun dari langit dan menyelimuti grid solar unding body. Pada saat penghalang menyelimutinya, Mu Chen bisa merasakan bahwa hubungannya dengan grid solar unding body terputus. Dengan demikian, energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari Mu Chen telah sangat melemah. Tatapan Mu Chen berubah serius pada saat ini. Penghalang itu terlalu aneh. Meskipun dia telah berjaga-jaga, penghalang itu masih menembus penjaganya dan menyelimuti tubuh besar matahari yang tidak mati. Dia menggunakan artefak Sein yang secara khusus menargetkan benda surgawi yang berdaulat. Mu Chen tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat artefak suci seperti itu. Dengan demikian, dia bisa mengetahui seberapa kuat segel penguasa sungai gunung itu. Jika dia bertarung dengan lawannya, dan menyegel badan surgawi berdaulat lawan, maka dia praktis tidak akan terkalahkan. Tidak heran jika reputasi Kaisar Xia di benua Greatlaw begitu hebat, ternyata dia memiliki Sein artefak yang begitu kuat, bahkan replikanya pun sangat kuat, jadi sulit untuk membayangkan seberapa kuat segel penguasa sungai gunung yang asli. Mu Chen, sudah terlambat untuk menyesal. Xiaoyu melihat wajah Mu Chen berubah serius dan tidak bisa menahan senyum menakutkan. Pada saat ini, Mu Chen tidak bisa lagi lepas dari tangannya. Tatapan Mu Chen berkedip. Meskipun situasinya telah berubah, dia tidak memiliki terlalu banyak kepanikan di hatinya. Segel penguasa sungai gunung benar-benar kuat, tetapi dia juga membawa kipas angin dewa bersamanya. Jika dia mengeluarkan kipas angin dewa, dia akan bisa menghapus penghalang. Namun, Mu Chen tidak menggunakannya, karena itu adalah kartu asnya. Dia tidak ingin menggunakannya di sini, tetapi menyimpannya untuk Garuda. Saat pikiran beredar di hati Mu Chen, Xiaoyu tidak ragu-ragu dan menginjak kakinya. Tubuh surgawi kaisar di bawah kakinya meledak dengan segudang kilau spiritual dengan energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya mengembang 1 kali lipat, tampak seperti miniatur raksasa. Selanjutnya, permukaan tubuhnya ditutupi dengan rune dengan fluktuasi menakutkan yang keluar. Xiaoyu perlahan mengepalkan tinjunya dan suara berderak yang memekakkan telinga terdengar. Melihat Mu Chen, senyum sinis muncul di wajahnya. Mu Chen telah kehilangan dukungan dari tubuh surgawi yang berdaulat sementara dia masih bisa mengandalkan tubuh surgawi kaisarnya. Dengan demikian,
keduanya tidak lagi berada di level yang sama. Kemenangan sudah bisa dilihat saat Xia Yu tersenyum dan meledak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak ke arah Mu Chen. Afterimages terus-menerus muncul, yang menyebabkan gelombang sonik yang menusuk telinga. Tinju Kaisar, Xia Yu meraung saat dia menusuk dengan energi spiritual tak terbatas yang memancar keluar. Pada saat ini, dia mirip dengan matahari yang terik yang memancarkan tekanan energi spiritual yang menakutkan dengan wajah bergengsi yang muncul di matahari, mirip dengan seorang kaisar. Tekanan mengerikan menyelimuti, yang membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya. Naga sejati dan roh Phoenix berkeliaran di permukaan tubuhnya, mengeluarkan raungan juga. Jelas, mereka juga merasakan bahaya. Jika Mu Chen dikejutkan oleh gerakan itu, bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia masih akan terluka parah. Semua orang menghela nafas. Mereka semua berpikir bahwa Mu Chen akan jatuh di sini. Tinju Kaisar dengan cepat melebar di mata Mu Chen dan aura mematikan menyebabkan mata Mu Chen menyipit. Namun, tidak terduga bahwa Mu Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia tetap di posisi yang sama tanpa bergerak. Sekarang kamu takut habis-habisan. Senyum mengejek muncul di sudut bibir Xia Yu. Mu Chen tidak terganggu oleh itu. Dia merasakan aura maut sebelum menutup matanya, seolah dia sudah menyerah untuk melawan. Dia sudah menyerah. Banyak orang menghela nafas. Setelah kehilangan Sovereign Celestial Body-nya, jelas, Mu Chen tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Xia Yu. Namun, sementara mereka semua memiliki pemikiran seperti itu, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan, pada saat ini, pembuluh darah merayapi seluruh pupilnya. Aura pembunuhan yang tak terbayangkan kental dengan keras di dalam tubuh Mu Chen. Mu Chen merasakan aura mematikan lagi dari tinju Xia Yu. Jika dia ingin menerobos situasi ini, maka dia hanya perlu berjuang untuk hidupnya. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan aura pembunuhan yang deras menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, bahkan danau surgawi tampak seperti diwarnai merah oleh aura pembunuhan. Mu Chen mengangkat tinjunya sebelum dia perlahan menusuk. Ketika dia menusuk, air danau di danau surgawi tiba-tiba meledak dan aura mengorbankan dirinya berubah menjadi iblis yang naik ke langit. Mengorbankan tubuhku untuk memusnahkan masa kini dan masa lalu. Pukulan iblis pengorbanan diri. Bab 1147 Kekuatan Pukulan Iblis. Niat membunuh tanpa batas meledak dari tubuh Mu Chen dengan cara seperti asap yang bahkan dengan cepat mewarnai air danau-danau surgawi menjadi merah, mengubah tempat ini menjadi medan perang yang brutal. Ketika para penonton melihat ini, wajah mereka berubah tak terkendali, karena mereka bisa merasakan darah mereka sendiri mendidih. Niat membunuh yang melonjak di hati mereka bahkan menyebabkan mereka sedikit kehilangan kendali. Niat membunuh yang kejam. Merasakan itu, hati semua orang tersentak sebelum mereka mundur dengan cepat, takut mereka akan terkontaminasi oleh niat membunuh dan kehilangan akal sehat mereka. Apa yang dikultivasikan oleh Mu Chen? Mengapa niat membunuhnya begitu menakutkan? Mereka menatap Mu Chen dengan shock di mata mereka. Ini adalah kemampuan surgawi. Ada penonton yang matanya memerah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Hanya kemampuan surgawi sejati yang memiliki kekuatan seperti itu yang bahkan dapat mempengaruhi para penonton. Dia benar-benar telah mengembangkan kemampuan surgawi. Ada orang yang merasa itu tidak bisa dipercaya. Bahkan jika kemampuan surgawi itu kuat, semua orang tahu bahwa hanya penguasa bumi yang bisa mengolahnya. Bahkan jika orang biasa mendapatkannya, tidak mungkin bagi mereka untuk mengolahnya. Jadi, ketika mereka melihat Mu Chen mengeksekusi kemampuan surgawi, hati mereka bergetar karena terkejut. Tentu, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Xia Yu tidak bisa membantu mengubah ekspresinya ketika dia merasakan niat membunuh sebelum melihat Mu Chen dengan sedikit ketakutan untuk pertama kalinya. Kekaisaran Xia mereka juga memiliki kemampuan surgawi dan dia memiliki beberapa pengetahuan tentang mereka. Karena itu, dia tahu betapa sulitnya bagi penguasa kelas 9 untuk mengeksekusinya. Bahkan dia tidak bisa mengolahnya. Mu Chen ini benar-benar berbakat. Dia harus dibunuh hari ini. Xia Yu menggertakkan giginya dengan rasa dingin di matanya. Niat membunuh melonjak di hatinya. Bakat dan potensi yang ditunjukkan Mu Chen membuat Xia Yu ketakutan. Meski begitu, Mu Chen sudah menjadi musuh kekaisaran Xia, jadi dia hanya bisa membunuh Mu Chen agar dia tidak tumbuh menjadi bencana. Aku akan melihat seberapa kuat kemampuan surgawi milikmu ini. Xia Yu meraung. Pada saat ini, dia telah menyegel tubuh surgawi Mu Chen,
yang membuat Mu Chen berada dalam kondisi terlemahnya. Bahkan jika Mu Chen berhasil mengeksekusi Sovereign Celestial Body, kekuatannya akan terbatas. Sebaliknya, dia memiliki tubuh surgawi kaisar untuk memperkuat kekuatannya, yang dapat menekan Mu Chen. Tinju kaisar, yang diarahkan pada Mu Chen, melepaskan banyak sekali kilau saat fluktuasi destruktif terus menyebar. Pembuluh darah merayap di mata Mu Chen saat dia melihat tinju kaisar yang menyelimutinya. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya karena, pada saat ini, dia memiliki sikap pengorbanan diri di sekelilingnya. Belum lagi Xia Yu, bahkan jika itu adalah penguasa surgawi yang berdiri di hadapannya, Mu Chen tidak akan ragu untuk mempertaruhkan nyawanya. Jika pukulan iblis pengorbanan diri tidak memiliki bantalan pengorbanan diri, tidak mungkin untuk mengeksekusinya, dia juga tidak bisa melepaskan kekuatannya. Jadi, pada saat Mu Chen berhasil mengeksekusinya, dia sudah siap untuk melepaskan nyawanya. Karena dia tidak lagi terganggu dengan hidup dan matinya, apa yang perlu ditakuti antara langit dan bumi. Jadi, di bawah momentum tak kenal takut ini, Mu Chen perlahan melambaikan tinjunya. Pada saat dia mengacungkan tinjunya, seluruh wilayah ini langsung menjadi tenang. Jejak udara hitam menyelimuti tinjunya dan selain itu tidak terlihat seperti sesuatu yang tidak biasa. Dilihat dari momentum itu sendiri, kekuatan tinju Kaisar Xia Yu jelas lebih kuat dari Mu Chen beberapa kali. Namun, Mu Chen tampak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Dia dengan tenang mengacungkan tinjunya dan bentrok dengan Kaisar Tinju yang turun. Tinju Kaisar kira-kira 1000 kaki, diselimuti dengan kilau spiritual. Sedemikian rupa sehingga bahkan wajah Xia Yu yang bermartabat akan mengintimidasi para ahli biasa sampai-sampai mereka akan kehilangan semangat juang mereka. Tapi dibandingkan dengan tinju ini, tinju Mu Chen sangat kecil dibandingkan. Namun, pada saat tabrakan itu, semua orang bisa melihat riak yang terlihat segera menyebar, yang menyebabkan pupil mata Xia Yu menyempit. Itu karena dia bisa melihat bahwa ketika tinjunya bentrok dengan tinju Mu Chen, yang terakhir tidak didorong. Dia mirip dengan batu besar yang terlihat dengan stabilitas mutlak. Sebaliknya, itu adalah tinju besar yang bergetar hebat. Sebuah bantalan tak kenal takut yang bahkan tidak takut kematian menyebar dari tinju dan menabrak hati Xia Yu, menyebabkan hatinya gemetar dan wajahnya memucat saat dia melihat Mu Chen. Sikap itu membuatnya mengerti bahwa Mu Chen telah menyerahkan hidupnya untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengannya. Orang gila, Xia Yu bergumam, dia jelas terintimidasi oleh Mu Chen. Itu karena, sejak awal, dia tidak berniat bertarung dengan Mu Chen dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Dia adalah putra mahkota kekaisaran Xia dengan segala macam harta pelindung. Jadi bagaimana dia bisa cukup bodoh untuk melupakan segalanya dan mempertaruhkan nyawanya dengan Mu Chen? Faktor yang paling penting adalah untuk bertahan hidup dan pemikiran ini telah menyebabkan niat mundur muncul di hati Xia Yu. Dia tidak lagi ingin terus bertarung dengan orang gila ini. Namun, sudah terlambat untuk pemikiran seperti itu. Tinju Mu Chen, yang diselimuti aura hitam, menyebabkan retakan halus muncul di tinju kaisar. Setelah itu, retakan dengan cepat meluas dan dalam beberapa saat, itu sudah menyelimuti seluruh kepalan tangan. Ketika retakan telah benar-benar menyebar, serangan Xia Yu, yang telah menahan semua kekuatannya, tiba-tiba hancur pada saat ini dan menyebar menjadi kilauan cahaya. Para penonton melebarkan mulut mereka. Serangan terkuat Xia Yu begitu mudah dihancurkan oleh Mu Chen. Sementara mereka tercengang, Xia Yu menanggung beban dan aura pengorbanan diri yang menyelimuti tinju Mu Chen ditransmisikan ke lubuk hati Xia Yu. Jadi, dia tidak hanya terluka parah, bahkan niat bertarung di hatinya telah sepenuhnya bubar. Seteguk darah keluar dari mulut Xia Yu saat dia terlempar ke belakang. Energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari tubuhnya dengan cepat berkurang. Menghancurkan tinju kaisar, pembuluh darah di mata Mu Chen tumbuh lebih padat. Mu Chen tidak berhenti di situ. Dia mengambil langkah lain, dan muncul di hadapan Xia Yu, mengarahkan pukulannya ke dada Xia Yu. Itu masih pukulan sederhana tapi aura pengorbanan diri mirip dengan dewa kematian yang menyelimuti Xia Yu, menimbulkan ketakutan di mata Xia Yu. Itu karena dia tahu jika dia terkena serangan itu, maka dia pasti akan mati. Segel penguasa sungai gunung, penghalang sungai gunung. Di ambang kematian, Xia Yu tidak punya pilihan selain mengingat segel penguasa sungai gunung dan menggunakan beberapa kesempatan terbatas terakhir untuk mengaktifkannya. Segel penguasa sungai gunung muncul di hadapannya dengan lapisan penghalang.
Tinju Mu Chen terbanting keras ke penghalang dan darah segar berceceran dari tinjunya dengan kulitnya robek. Namun, dia tidak mempermasalahkan itu. Dia melemparkan lebih banyak jab dengan ekspresi acuh tak acuh. Tinju Mu Chen menabrak penghalang, dia tidak peduli tentang luka di tinjunya dan telah memusatkan pandangannya pada Xia Yu sambil mengacungkan tinjunya dengan keras. Orang gila, orang gila. Xia Yu ketakutan dengan sikap Mu Chen yang mengabaikan nyawanya sendiri. Seketika, dia meraung, "Mu Chen, kamu kejam dan aku mengakui kekalahanku kali ini. Aku akan pergi sekarang." Meskipun Mu Chen telah mengaktifkan kemampuan surgawinya, dia ternyata akan jatuh ke dalam kondisi yang lemah setelahnya. Saat itu, Xia Yu bisa kembali dan membunuh Mu Chen. Namun, apa yang melebihi harapan Xia Yu adalah bahwa wajah Mu Chen masih tidak memiliki ekspresi apapun meskipun dia mengakui kekalahannya. Mu Chen terus mengacungkan tinjunya, meskipun tinjunya penuh luka. Xia Yu akhirnya merasa takut melihat pemandangan ini. Menghadapi tinju menakutkan Mu Chen, penghalang sungai gunung akhirnya tidak tahan dampak dan hancur berantakan. Ketika penghalang runtuh, Xia Yu meludahkan seteguk darah dengan ekspresi pucat sebelum dia menyaksikan dengan ketakutan saat Mu Chen mengangkat tinjunya yang mirip dengan kepalan tangan Dewa Kematian. "Mu Chen, jika kamu berani membunuhku, ayah kekaisaranku tidak akan pernah melepaskanmu. Pada saat itu, kekaisaran Xia saya pasti akan membuat Anda membayar harga yang mahal." Xia Yu meraung. Mendengar raungan Xia Ru, tinju Mu Chen berhenti sejenak, yang membuat hati Xia Yu bersukacita atas adegan ini. Meskipun Mu Chen gila, dia masih tahu tentang konsekuensi menyinggung ayah kekaisarannya. Sementara dia bersukacita dan membuat persiapan untuk mundur, mata memerah Mu Chen menatapnya, di mana Xia Yu melihat sedikit ejekan. "Anda berbicara seolah-olah kekaisaran Xia Anda tidak akan datang mencari saya bahkan jika saya melepaskan Anda." Mu Chen dengan lembut tersenyum. Dengan pertempuran yang berlangsung sejauh ini, Kaisar Xia pasti tidak akan melepaskannya. Karena itu masalahnya, lalu mengapa dia harus lunak? Dengan ekspresi acuh tak acuh, Mu Chen mengacungkan tinjunya sekali lagi. Wajah Xia Yu benar-benar tertutup ketakutan dan energi spiritual melonjak di tubuhnya, ingin mundur bersama dengan mengeluarkan semua tindakan perlindungannya. Namun, tinju Mu Chen dengan cepat menembus ruang dan menghantam kepala Xia Yu. Cahaya hitam meledak, yang menyebabkan bahkan ruang pecah seperti kaca pada saat ini. Ruang hancur bersama dengan kepala Xia Yu, yang ditutupi dengan keterkejutan dan keengganan. Bab 1148 Kejatuhan Xia Yu. Ketika Mu Chen melambaikan tinjunya, fluktuasi energi spiritual yang kejam di area ini segera menghilang dan tubuh surgawi kaisar yang besar hancur. Saat Sovereign Celestial Body bubar, para penonton tercengang dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Dia benar-benar membunuh Xia Yu. Semua orang menelan seteguk air liur saat mereka melihat Mu Chen dengan ketakutan memenuhi mata mereka. Ketegasan yang terakhir membuat mereka merasakan hawa dingin yang melonjak di hati mereka. Itu adalah Xia Yu, putra mahkota kekaisaran Xia dan juga penerus Kaisar Xia. Dengan pentingnya Xia Yu, jika Kaisar Xia tahu bahwa Xia Yu telah jatuh di sini, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Apakah kemarahan Kaisar Xia sesuatu yang bisa ditanggung oleh Mu Chen kecil? Itu secara alami tidak mungkin. Mu Chen dengan tenang melihat mayat tanpa kepala di tengah keterkejutan semua orang. Tinju itu tidak hanya menghancurkan kepala Xia Yu, aura pembunuhan di balik tinjunya bahkan menghancurkan laut berdaulat Xia Yu. Dengan demikian, Xia Yu benar-benar jatuh hari ini. Mu Chen tahu bahwa dia akan benar-benar menyinggung kekaisaran Xia mengenai masalah ini, tetapi dia masih tidak berniat untuk bersikap mudah. Itu karena Mu Chen jelas bahwa Xia Yu adalah sosok yang jahat. Bahkan jika Mu Chen berhasil memaksanya mundur, Xia Yu pasti akan membalasnya jika ada kesempatan. Selanjutnya, bakat Xia Yu bagus dan menurut perkiraan Mu Chen, jika Xia Yu diberi lebih banyak waktu dan dengan sumber daya dari kekaisaran Xia, ada kemungkinan besar dia bisa sampai ke alam penguasa bumi. Karena itu masalahnya, maka ada lebih banyak kebutuhan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, Mu Chen tidak ingin diawasi oleh penguasa bumi di masa depan. Setelah memilah-milah alasannya, apakah Mu Chen tidak lagi ragu untuk membunuh dan memusnahkan penerus kekaisaran Xia ini? Tapi ini benar-benar akan menyinggung kekaisaran Xia. Tatapan Mu Chen berkedip. Kaisar Xia adalah seorang tiran di benua Greatlaw dan jika Kaisar Xia memutuskan untuk bergerak, itu pasti akan menjadi bencana bagi Mu Chen. Tapi untungnya,
dia memiliki mandala yang mendukungnya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sepertinya ada kebutuhan mutlak untuk membantu mandala menemukan tubuh utamanya. Mu Chen menyeringai. Kaisar Xia juga merupakan penguasa bumi besar dengan artefak Sein peringkat menengah. Jadi kekuatan bertarungnya bisa dianggap luar biasa di antara penguasa bumi besar. Bahkan Mandala tidak akan percaya diri untuk menang. Belum lagi Mandala masih memiliki musuh yang harus dihadapinya, penguasa Istana Suci Iblis. Karena itu, sebagai jaminan, dia harus membantu Mandala menemukan tubuh utamanya. Setelah Mandala menyatu dengan tubuh utamanya, kekuatannya akan dikembalikan ke alam penguasa bumi yang sempurna. Pada saat itu, belum lagi Kaisar Xia, kekuatan Mandala juga bisa menempati peringkat teratas di seluruh benua Greatlaw. Meskipun dia dan Mandala berteman, dia tidak selalu bisa membuatnya membersihkan kekacauannya. Jadi dia harus melakukan sesuatu untuknya juga. Jadi, dia pasti harus menyelesaikan misi menemukan tubuh utama Mandala. Memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan mengangkat kepalanya untuk melihat segel batu giok hitam mengambang di udara. Itu adalah segel penguasa sungai gunung yang digunakan oleh Xia Yu sebelumnya. Mu Chen mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Dia sangat tertarik pada harta ini yang dapat mengisolasi badan surgawi yang berdaulat. Kali ini, jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengeksekusi pukulan iblis pengorbanan diri dengan sempurna, dia mungkin harus mengeluarkan kipas angin dewa untuk menghadapi situasi tersebut. Mu Chen memegang segel batu giok hitam dan merasakannya sebentar sebelum alisnya berkerut. Itu karena dia menyadari bahwa energi spiritual di dalamnya telah benar-benar habis dari pertempuran terakhir dan jika dia ingin menggunakannya lagi, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Melempar segel di tangannya, Mu Chen menyimpannya. Meskipun energi spiritual di dalamnya telah benar-benar habis, itu masih merupakan harta yang luar biasa dan mungkin ada gunanya jika dia menyimpannya. Mu Chen melambaikan tangannya dan plakat naga emas muncul. Itu sebelumnya milik Xia Yu. Mu Chen dengan lembut menepuk plakat dan melihat gumpalan cahaya naik dan melayang di depannya. Itu adalah kristal danau surgawi, total 8 di antaranya. Jelas, itu adalah hasil panen Xia Yu. Efisiensi orang itu cukup bagus, Mu Chen melihat 8 kristal dan tidak bisa membantu menjadi sedikit heran. Dia telah memasang jebakan dengan pahit di sini dan hanya berhasil mendapatkan 13, yang tidak jauh berbeda dari Xia Yu. Namun, semua ini pada akhirnya menguntungkan Mu Chen. Dengan demikian, Mu Chen menyimpan 8 kristal itu tanpa ragu-ragu di bawah tatapan serakah semua orang. Dengan cara ini, dia akan memiliki 21 kristal dan selama dia bisa mendapatkan 9 kristal lagi, dia akan mencapai persyaratan minimum untuk pembaptisan. Setelah dia menyimpan hasil panen, Mu Chen melirik ke kejauhan. Saat riak pertempuran menghilang, dia juga samar-samar bisa merasakan beberapa siluet mendekat. Orang-orang itu menatap Mu Chen dengan keserakahan di mata mereka. Meskipun Mu Chen telah muncul sebagai pemenang dari pertempuran sebelumnya, dia pasti juga sangat kelelahan. The Great Solar Unding Body di bawah kakinya telah dipanggil untuk menghemat energi spiritual, tetapi dari energi spiritual yang berasal dari Mu Chen, dia jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Para ahli telah merasakan kelelahan Mu Chen sehingga mereka tidak bisa membantu mendekati dengan maksud untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan yang menguntungkan. Bagaimanapun, segel penguasa sungai gunung dan kristal danau surgawi yang diperoleh Mu Chen menggoda mereka. Menghadapi orang-orang itu, Mu Chen dengan dingin melirik sebelum mundur kembali ke benteng arai spiritual. Setelah memasuki arai spiritual, Mu Chen menjentikkan jarinya dan arai pembunuh Dewa 9 Naga, yang merupakan lapisan luar, mulai bergerak. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas meledak dengan tekanan kuat yang menyebar. Siluet yang mencoba mendekat merasakan betapa menakutkannya arai spiritual dan wajah mereka berubah tak terkendali. Mereka telah merasakan bahaya ekstrim yang datang dari arai spiritual itu. Mu Chen itu benar-benar tidak sederhana, untuk benar-benar mengatur arai spiritual yang tangguh. Tidak heran bahkan Xia Yu tidak berani memasuki jangkauannya. Jika Mu Chen telah menggunakan arai spiritualnya dalam pertempuran sebelumnya, Xia Yu mungkin akan kalah lebih cepat. Lupakan saja, orang itu bukan penurut. Jangan memprovokasi dia. Petik 2. Para ahli itu menghela nafas sebelum mereka dengan tegas mundur. Menghadapi Mu Chen, mereka tidak memiliki keuntungan untuk diambil. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya,
dia duduk di arai spiritual dan dengan cepat memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Melihat tindakannya, semua orang hanya bisa pergi. Lagi pula, mereka juga harus menangkap kristal danau surgawi, tidak ada yang mau menunggu di sini. Selanjutnya, jika Mu Chen berhasil pulih dan mengejar mereka, maka itu akan menjadi kemalangan bagi mereka. Jadi, hanya dalam beberapa menit, wilayah ini menjadi tenang dengan percikan air danau, dengan cepat menghapus jejak pertempuran di sana. Pada saat yang sama, di lokasi lain dari danau surgawi. Pada saat Xia Yu terbunuh, Zuyan menyipitkan matanya. Hasilnya telah melebihi harapannya. Namun, dia tidak berbicara sepatah kata pun saat dia berbalik dan pergi. Xiao Xiao melihat siluetnya dan terkekeh. Tunggu sampai aku selesai dengan ini, aku akan datang dan bermain denganmu. Tawanya menyihir, tetapi ketika Zuyan mendengar kata-katanya, dia menyipitkan matanya. Jelas, dia tahu bahwa menghalangi Xiao Xiao telah membuatnya marah. Aku akan menunggu. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan pergi. Mu Chen itu benar-benar sesuatu. Su Qingyin bermain dengan kelabang merah sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Nine Nether. Namun, senyumnya sedikit lebih serius. Dia pernah bertarung dengan Xia Yu di masa lalu dan tahu betapa kuatnya Xia Yu. Bahkan dia tidak percaya diri untuk membunuhnya, tapi Mu Chen berhasil melakukannya, yang ternyata membuatnya merasa sedikit terkejut. Nine Nether dengan dingin menatap Su Qingyin, tetapi dia tidak mau repot berbicara dengannya. Haha, yakinlah. Saya tidak akan mengambil bagian dalam hal-hal seperti ini lagi. Kalian memiliki keuntungan dari angka dan bahkan aku takut akan hal itu. Melihat ekspresi dingin Nine Nether, Su Qingyin tersenyum ringan sebelum dia melambaikan tangannya dan mengendalikan kilau biru untuk pergi. Melihat kepergiannya, barulah Nine Nether merasa lega. Su Qingyin bahkan lebih kuat darinya dan jika dia tidak memiliki seni pemanggil angin untuk menyeret pertempuran, dia akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Tapi untungnya, Mu Chen menang. Nine Nether mengangkat kepalanya ke kejauhan dengan senyum di sudut bibirnya. Garuda melihat ke cermin dan melihat bagaimana Mu Chen membunuh Xia Yu sebelum melambaikan tangannya dan menyimpan cermin perunggu sebelum dia dengan samar berkata, sungguh orang yang kejam. Meskipun dia memiliki ekspresi tenang, ada beberapa riak di kedalaman matanya. Terbukti, kekuatan bertarung yang ditampilkan oleh Mu Chen telah melebihi harapannya. Jika Anda ingin menemukan masalah dengan Mu Chen, berhati-hatilah agar tidak terbunuh. Lin Jing memegang mutiara hitam saat dia tersenyum dengan mata menyipit. Garuda tersenyum sambil menyilangkan 10 jarinya. Dia dan saya akan bertarung. Tapi aku pasti akan membunuhnya. Alis Lin Jing terangkat saat dia melihat Garuda. Kalau begitu kalian akan mati bersama. Garuda mengerutkan alisnya, tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Dia mengangkat bahu sebelum dia berbalik dan pergi. Mungkin, bab 1149 kristal danau surgawi yang ke-100. Beberapa arai spiritual muncul di danau surgawi, yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras, menyapu gelombang besar dengan Mu Chen duduk di arai spiritual. Matanya perlahan terbuka dengan kedipan cahaya di kedalaman matanya yang hitam pekat. Energi spiritual di sekitarnya juga mirip dengan naga yang terbangun dan keganasannya mengejutkan. Energi spiritual saya telah meningkat. Merasakan energi spiritual yang diperkuat di sekitarnya, Mu Chen sedikit tersenyum. Pertempuran sebelumnya dengan Xia Yu memungkinkan energi spiritualnya meningkat. Saat ini, dia sudah berada di puncak alam penguasa kelas 9 awal, yang merupakan kejutan yang tak terduga. Saat ia pulih ke puncak, Mu Chen berdiri dan melihat sekeliling. Jejak pertempuran sudah menghilang tanpa ada orang di sana. Sepertinya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan semuanya telah mundur. Namun, orang-orang itu cukup cepat dengan kaki mereka. Jika mereka sedikit lebih lambat, Mu Chen tidak keberatan mendapatkan panen yang mudah dari mereka. Waktu mendesak. Saya harus memahami jumlah waktu yang saya miliki untuk menangkap kristal danau surgawi. Mu Chen tidak terlalu peduli dengan orang-orang itu, jadi dia menenangkan diri. Saat ini, pembaptisan danau surgawi adalah acara utama dan dia benar-benar tidak bisa menyerah. Memikirkan hal ini, Mu Chen sekali lagi menempatkan hatinya pada arai spiritual sebelum dia mulai berkultivasi. Setelah menghabiskan hampir setengah jam, baru kemudian dia menepuk tangannya dengan puas. Arai spiritual terus-menerus diperkuat di sekelilingnya dan kekuatan mereka bahkan membuat Mu Chen sendiri terkejut. Menurut perkiraannya,
Bahkan penguasa kelas 9 yang sempurna akan menderita pukulan fatal saat memasuki jebakan ini. Meletakkan jebakan dengan benar, Mu Chen mengatur arai konvergensi roh lain di tengah arai spiritual. Selanjutnya, arai konvergensi roh ini lebih kuat dari yang sebelumnya dan efeknya bahkan lebih kuat. Menyelesaikan semua ini, baru kemudian Mu Chen mundur dan menyembunyikan fluktuasi energi spiritualnya sendiri dengan bantuan arai spiritual. Jadi, permainan memancing dimulai dari awal lagi. Di danau surgawi yang besar, keaktifan di sini dapat dilihat dengan siluet yang melintas saat mereka mencari roh danau surgawi. Pada awalnya, semua orang meremehkan kekuatan roh, dengan demikian, mereka membayar harga yang mahal untuk itu. Beberapa orang yang tidak beruntung bahkan menderita penghancuran plakat mereka dan terbunuh, menjadi abu. Setelah itu, setelah mengetahui betapa merepotkannya para roh, siapapun yang belum mencapai penguasa kelas 9 yang disempurnakan akan memilih untuk bergabung dengan orang lain untuk berburu roh. Namun, efisiensi metode itu rendah dan juga akan ada masalah distribusi. Ini adalah sakit kepala bagi mereka dan, pada akhirnya, bahkan mungkin ada pembantaian di antara mereka. Mengenai mereka yang cukup kuat untuk berburu roh sendiri, mereka memasuki kedalaman danau surgawi, mencari di sekitar. Ketika mereka pertama kali menemukan roh, pertempuran pecah di antara mereka, yang mengangkat gelombang setinggi ribuan kaki. Seluruh danau surgawi berkobar dan waktu berlalu dengan cepat. Arai pembunuh Dewa 9 Naga meraung di benteng susunan di mana seekor naga besar melonjak, berubah menjadi kilau tak terbatas dan menyerang roh-roh itu. Seketika, roh-roh itu merasakan dampak yang berat dan kilau mereka meredup sebelum direduksi menjadi bentuk aslinya, kristal. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memegang roh-roh itu dengan senyum muncul di wajahnya. Setelah seharian memancing, dia sudah mendapatkan 62 roh danau surgawi. Menurut spekulasi Mu Chen, dia pasti bisa berada di peringkat 3 teratas dengan jumlah itu. Meskipun ia berhasil mendapatkan jumlah seperti itu dengan bantuan arai spiritual, Mu Chen tidak percaya bahwa Xiao Xiao, Lin Jing, Zhu Yan dan Garuda tidak memiliki apa-apa. Jadi, dia tidak cukup percaya diri untuk berpikir bahwa dia yang pertama. Dengan 62 roh danau surgawi, saya seharusnya bisa mendapatkan baptisan besar. Mu Chen merenung sambil menjilat bibirnya. Meskipun dia bisa mendapatkan baptisan besar, yang dia sudah puas dengannya, siapa yang tidak ingin mendapatkan yang terbaik. Dengan bantuan arai spiritual, dia bisa mencoba dan melihat apakah dia bisa mengincar 100 roh untuk mendapatkan baptisan sempurna. Kalau begitu, mari kita coba. Mu Chen melambaikan lengan bajunya, memicu benteng arai spiritual. Hari lain berlalu dengan energi spiritual yang tak terbatas melonjak di benteng arai spiritual. Riak serangan tanpa henti menargetkan roh danau surgawi yang terperangkap di dalamnya dan setiap serangan akan menyebabkan cahaya di sekitar roh sedikit meredup. Mu Chen berdiri di luar arai spiritual, melihat roh danau surgawi yang dengan cepat meredup. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Itu karena dia telah mendapatkan 99 kristal danau surgawi dan yang ada di dalam arai spiritual akan menjadi yang ke-100. Ada desas-desus bahwa dengan 100 kristal danau surgawi, dia akan dapat memicu pembaptisan sempurna danau surgawi. Pembaptisan danau surgawi yang sempurna tampaknya tidak begitu sulit. Mu Chen tersenyum tetapi alisnya sedikit berkerut ketika senyum itu muncul, karena dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Itu karena dia merasa bahwa pembaptisan danau surgawi yang disempurnakan tampaknya tidak sesulit yang diharapkan. Meskipun ia telah menggunakan arai spiritual, Mu Chen tidak percaya bahwa dengan dasar istana surga kuno di zaman kuno, para elit tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi mengapa ada begitu sedikit di antara para murid yang dapat memperoleh baptisan sempurna dari danau surgawi? Mu Chen merajut alisnya saat dia merenung. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, dia akan memutuskan lebih lanjut setelah mendapatkan kristal danau surgawi ke-100. Dengan demikian, dia menenangkan dirinya dan memicu arai spiritual untuk meluncurkan serangan konstan. Setelah waktu yang lama, roh danau surgawi akhirnya meredup dan berubah menjadi kristal danau surgawi sebelum jatuh ke tangan Mu Chen. Setelah mendapatkan kristal danau surgawi ke-100, Mu Chen segera menepuk ke arah plakat naga emas di bawah kakinya. Kristal danau surgawi sangat dalam dan hanya bisa ditempatkan di plakat naga emas. Selanjutnya,
Dia juga membutuhkan plakat untuk memicu pembaptisan danau surgawi. Selama dia menempatkan kristal danau surgawi ke-100 di dalam, maka dia seharusnya bisa memicu baptisan danau surgawi. Kristal danau surgawi terbang menuju plakat naga emas, tetapi pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kristal danau surgawi tidak bisa memasuki plakat. Sebaliknya, plakat itu menolaknya dan kembali ke tangan Mu Chen. Mu Chen tercengang oleh reaksi ini saat dia melihat plakat naga emas di bawah kakinya dengan kaget. Jelas, dia tidak tahu mengapa kristal danau surgawi ke-100 ditolak. Sungguh, ada masalah. Mu Chen dengan cepat pulih dari keterkejutannya dengan alisnya dirajut. Jika dia tidak dapat menempatkan kristal danau surgawi ke-100 ke dalam plakat naga emas, maka dia hanya akan dapat mengaktifkan baptisan besar. Secara umum, plakat naga emas seharusnya tidak bereaksi seperti itu. Mungkinkah itu bukan kristal danau surgawi ke-100 yang sebenarnya? Jika bukan itu masalahnya, dari mana asalnya kristal danau surgawi ke-100? Mu Chen merenung dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba menginjak kakinya dan plakat naga emas bergetar. Seketika, 10 gumpalan cahaya aneh terbang dan melayang di depan Mu Chen. Itu adalah 99 kristal danau surgawi yang telah ditangkap Mu Chen. Mu Chen mengulurkan tangannya dan energi spiritualnya terbentuk menjadi segumpal cahaya yang menyelimuti 99 kristal. Mu Chen memusatkan perhatiannya pada kristal danau surgawi dan memeriksa perubahan terbaik di antara mereka. Dia percaya bahwa ada cara untuk mendapatkan kristal ke-100 itu, hanya saja dia belum menemukannya. 99 kristal danau surgawi dengan tenang melayang tanpa gerakan apapun. Wajah Mu Chen tidak bisa membantu menjadi tidak sedap dipandang. Mungkinkah yang disebut pembaptisan sempurna itu tidak ada? Atau karena istana surga kuno sudah tidak ada lagi, jadi ada juga kekurangan dalam pembaptisan danau surgawi. Tiba-tiba, danau surgawi bergetar dan fluktuasi aneh muncul di atas danau surgawi. Merasakan fluktuasi, Mu Chen langsung menyipitkan matanya. Itulah fluktuasi dari baptisan danau surgawi. Sepertinya seseorang telah memicu pembaptisan. Ketika pembaptisan pertama dipicu, fluktuasi aneh yang tak ada habisnya mulai menyebar di sekitar danau surgawi karena semakin banyak orang yang memicu pembaptisan juga. Ketika baptisan danau surgawi terus-menerus muncul, Mu Chen bisa merasakan daya apung yang berasal dari danau surgawi, seolah-olah ingin mulai mengusir mereka yang ada di dalamnya. Waktunya hampir habis. Mu Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya danau surgawi akan segera ditutup. Tapi dia belum mendapatkan 100 roh danau surgawi. Mungkinkah dia harus puas dengan baptisan besar? Mu Chen dengan erat menggerakkan bibirnya saat dia melihat 99 kristal danau surgawi di depannya. Pada saat berikutnya, matanya sedikit menyipit. Ini adalah, Mu Chen mengerutkan alisnya karena dia menyadari bahwa ketika kristal danau surgawi itu saling bersentuhan, ada beberapa kristal danau surgawi yang menyala sedikit, sementara beberapa sedikit meredup. Dilihat dari ini, seolah-olah kristal danau surgawi telah melahap kekuatan di kristal danau surgawi lainnya. Perubahannya sangat kecil sehingga bahkan Mu Chen hanya bisa samar-samar merasakannya. Tatapan Mu Chen berkedip dan setelah beberapa saat, baru kemudian dia bergumam, mungkinkah melahap? Mungkinkah kristal danau surgawi ke-100 bukanlah sesuatu yang harus dia tangkap, tetapi muncul di antara 99 kristal danau surgawi. Haruskah aku mempertaruhkannya? Wajah Mu Chen berubah tanpa batas karena jika dia salah menebak, maka itu berarti semua usahanya akan sia-sia. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk memulai dari awal lagi. Bahkan Mu Chen ragu-ragu sebelum pilihan ini. Namun, Mu Chen bukanlah orang yang ragu-ragu. Tatapannya dengan cepat berubah tegas. Perbedaan antara baptisan besar dan baptisan sempurna bukan hanya pada tingkatannya. Jika dia bisa mendapatkan yang terakhir, maka itu akan sangat bermanfaat ketika dia menerobos ke alam penguasa bumi di masa depan. Karena itu masalahnya, maka mari kita bertaruh. Mu Chen memotong semua keraguannya dan meninggalkan jejaknya pada 99 kristal danau surgawi itu sebelum melambaikan lengan bajunya. 99 kristal danau surgawi terbang keluar dan ketika mereka bersentuhan dengan air danau-danau surgawi, mereka mulai melahap energi spiritual dan hanya dalam waktu singkat, ke-99 dari mereka memancarkan kilau yang menyilaukan. 99 kristal danau surgawi berubah kembali menjadi bentuk roh dan masing-masing dari mereka berkedip seperti bintang, muncul di dalam benteng arai spiritual. Ketika 99 roh muncul pada saat yang sama,
energi spiritual yang tak terbatas bahkan membuat Mu Chen tercengang. Setelah menyelesaikan semua ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan melayang ke langit, lalu terbang menuju tepi danau surgawi. Tidak ada lagi tujuan baginya untuk tinggal di sini dan jika apa yang dia duga benar, maka dia seharusnya bisa mendapatkan roh kembali karena dia telah meninggalkan jejaknya pada mereka. Jika apa yang dia duga salah, maka dia hanya akan mendapatkan baptisan kecil, yang akan membuat semua usahanya sia-sia. Kali ini, mari kita bertaruh. Bab 1150 Panci Mendidih. Mu Chen menembak keluar dari danau surgawi sambil berdiri di plakat naga emas saat diasket. Itu karena permukaan danau sangat ramai dan ada siluet cahaya yang terus-menerus keluar dari danau surgawi. Ini adalah pembaptisan danau surgawi. Ketika Mu Chen muncul, dia melihat ke permukaan danau dan melihat siluet di sebuah plakat. Siluet itu menginjak plakat dan kilau meledak dari plakat dengan kilauan cahaya yang membubung ke langit dengan masing-masing dari mereka mengandung energi spiritual yang murni dan kuat. Kilauan itu adalah kristal danau surgawi dan menilai dari jumlahnya, seharusnya ada sekitar 20. Dilihat dari jumlah itu harus menjadi tingkat baptisan terendah. Tapi melihat wajah siluet itu, dia jelas sudah puas dengan itu. Bagaimanapun, menangkap kristal danau surgawi sangat sulit sehingga bahkan penguasa kelas 9 yang sempurna harus memeras otak mereka untuk itu. Jadi sudah sulit baginya untuk mendapatkan 20. Ketika kristal-kristal itu membubung ke langit, mereka berkumpul dan membentuk menjadi balok besar yang menghubungkan langit dan sungai, mirip dengan jembatan antara keduanya dengan pria yang berdiri di tengah jembatan. Air danau tanpa batas menyapu dan berkumpul di atas pria itu, membentuk pusaran dengan energi spiritual murni dan tak terbatas yang dikompresi. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi hujan dan gerimis. Hujan itu bukan hujan biasa. Tetesan itu muncul dalam warna zamrud yang sepertinya mengandung vitalitas intens dan energi spiritual. Setiap tetes sebanding dengan setetes cairan spiritual berdaulat. Pria yang memicu baptisan memiliki kegembiraan di wajahnya dan segera mengeluarkan tubuh surgawi yang berdaulat. Dia membuka tangannya dan membiarkan hujan gerimis di sovereign celestial bodinya. Ketika hujan turun ke tubuh surgawi yang berdaulat, tetesan hujan itu menyatu dengan tubuh surgawi yang berdaulat, yang membuatnya meledak dengan segudang kilau dan energi spiritual yang kuat dipancarkan saat itu berkembang dengan cepat. Lebih jauh lagi, permukaan badan surgawi yang berdaulat memiliki lapisan zamrud di atasnya yang tampak seperti kerudung, menutupi seluruh badan surgawi yang berdaulat. Namun, meskipun kerudungnya tipis, Mu Chen tahu bahwa tubuh surgawi yang berdaulat dari pria itu akan diperkuat oleh lipatan karena kilau zamrud. Selanjutnya, pria itu juga telah menerima baptisan. Setelah transformasi lengkap, permukaan tubuhnya juga memancarkan fluoresensi samar karena dia juga telah diperkuat. Haha, benar-benar layak untuk baptisan danau surgawi. Merasakan perubahan tubuh surgawi yang berdaulat, pria itu tidak dapat menahan tawanya dengan kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Jelas, dia sangat puas dengan baptisan itu. Ada banyak orang yang memperhatikannya dan ketika mereka melihat peningkatan kekuatannya, mereka memiliki kejutan dan kegembiraan di wajah mereka. Baptisan danau surgawi benar-benar luar biasa. Bahkan tingkat baptisan terendah memiliki efek seperti itu. Mu Chen juga sedikit heran. Meskipun pertumbuhan kekuatan pria itu kuat, itu sebagian besar karena fondasinya yang lemah, jadi efeknya terlihat jelas. Tapi itu masih hanya tingkat baptisan terendah. Masih ada baptisan besar dan pembaptisan sempurna yang dikabarkan. Sementara Mu Chen tercengang, lebih banyak pilar menjulang ke langit yang memancarkan fluktuasi deras karena semakin banyak orang mulai memicu pembaptisan mereka. Pembaptisan itu tampaknya dari kelas terendah, tetapi karena perbedaan kristal danau surgawi, ada beberapa perbedaan dalam pembaptisan juga. Baptisan yang lebih besar. Melihat pilar pembaptisan yang tak terhitung banyaknya, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia melihat ke kejauhan. Ada pilar besar yang menjulang ke langit dan kekuatannya begitu kuat sehingga secara praktis melebihi semua baptisan lainnya, menarik tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Mu Chen melihat siluet itu dan menyipitkan matanya. Siluet itu tidak asing baginya. Itu adalah Qin Jingze, yang sebelumnya ditemui Mu Chen di luar gerbang kenaikan naga, yang berada di peringkat kelima. Ada 70 kristal danau surgawi yang terbang keluar dari plakatnya, yang pada dasarnya melebihi semua orang di sana. Dengan jumlah itu secara alami adalah baptisan besar. Keributan yang ditimbulkannya juga sangat spektakuler.
Kilauan tak terbatas telah terbentuk menjadi sungai jernih yang turun dari langit dan masuk melalui kepalanya. Qin Jingze tidak memanggil badan surgawi yang berdaulat, tetapi semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa niat pedang yang berasal dari tubuhnya tumbuh lebih tajam ke titik di mana pada akhirnya, bahkan ruang di sekitarnya terpotong. Sensasinya seolah-olah niat pedang di tubuhnya dipupuk oleh sungai. Ketika tetes terakhir menghilang ke kepala Qin Jingze, dia membuka matanya dan niat pedang keluar dari matanya, meninggalkan bekas pedang sepanjang 1000 kaki di danau di bawah. Ledakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuh Qin Jingze telah mencapai tingkat yang menakjubkan, yang merupakan penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan. Qin Jingze menerobos. Banyak orang berseru di danau. Di masa lalu, Qin Jingze hanya berada di alam penguasa tingkat 9 puncak, tetapi pada saat ini, dia telah melangkah ke alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Banyak orang merasa iri, karena penguasa kelas 9 yang disempurnakan memenuhi syarat untuk berhubungan dengan alam penguasa bumi. Saat dia melangkah melewati ambang pintu, maka dia akan naik ke langit dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Perbedaan antara Sovereign Realm dan Earth Sovereign Realm mirip dengan langit dan bumi. Hanya mereka yang berada di alam penguasa bumi yang dapat diklaim sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar dengan kemampuan untuk berkeliaran. Secara alami, mereka juga bisa menjadi tiran dan mendirikan sekte mereka sendiri di benua Greatlaw. Danau surgawi ini benar-benar layak menjadi salah satu fondasi istana surga kuno. Bahkan Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah dia menghela nafas, matanya tiba-tiba menyipit sebelum melihat ke arah lain. Ada beberapa siluet di permukaan danau yang jauh. Siluet itu muncul dengan kilau keemasan yang memancar dari plakat naga emas mereka. Pada saat itu, mereka telah menarik semua perhatian yang ada di Qin Jingze. Mata mereka berbinar saat mereka melihat dengan harapan. Itu karena siluet itu mewakili puncak generasi muda di benua Greatlaw, Zuyan, Garuda dan Su Qingyin. Pada saat yang sama, 3 siluet juga muncul di sudut lain, yaitu Xiao Xiao, Lin Jing dan Nine Nether. Ketika mereka muncul, mereka menarik perhatian semua orang, tetapi mereka tidak peduli tentang itu. Mereka hanya menyapu pandangan mereka sebelum fokus pada Mu Chen. Lin Jing melambaikan tangannya ke arah Mu Chen, tapi dia tidak mendekat. Lagi pula, dia akan memicu pembaptisannya, jadi yang terbaik adalah dia menjaga jarak agar mereka tidak saling mengganggu. Zuyan juga sangat menatap Mu Chen, tetapi tidak berbicara. Su Qingyin di sisi lain, melihat dengan penuh minat. Adapun Garuda, dia tersenyum pada Mu Chen dengan ekspresi hangat. Haha. Jadi saudaramu ada di sini. Masih belum ada berita tentang Xia Yu, sepertinya dia dibunuh olehmu. Benar-benar tangguh. Pidato Garuda langsung menarik suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya karena semua orang memandang Mu Chen dengan tak percaya. Jelas, berita pertempuran Mu Chen dan Xia Yu belum tersebar. Xia Yu jatuh ke tangan Mu Chen. Bagaimana mungkin? Semua orang sangat terkejut sehingga bahkan Qin Jingze, yang telah menembus alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, menatap Mu Chen dengan kaget. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mampu bertarung dengan Xia Yu dengan terobosannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Yu sudah akan dibunuh oleh Mu Chen. Tidak mustahil. Di sudut lain, wajah Xia Hong memucat dan para ahli kekaisaran Xia di sampingnya memiliki dahi yang tertutup butiran keringat saat mereka melihat Mu Chen dengan shock di mata mereka, mirip dengan melihat hantu. Mereka hanya tahu bahwa Xia Yu akan bergerak melawan Mu Chen, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengira bahwa Xia Yu tidak hanya tidak akan mampu menghadapi Mu Chen, dia bahkan terbunuh olehnya. Mu Chen tetap tenang saat dia melirik Garuda. Meskipun orang itu terdengar terkejut, dia jelas memiliki niat buruk dengan kata-katanya. Jika Anda tertarik, Anda bisa datang dan mencobanya juga. Mu Chen samar-samar berkata. Garuda tersenyum. Sekarang masih bukan waktu terbaik. Selain itu, saudaramu tidak sederhana, karena Anda dapat merekrut pembantu yang kuat seperti itu. Sepertinya kesempatan benua Greatlaw kita akan menguntungkan orang lain kali ini. Saat dia berbicara, dia melirik Xiao Xiao dan Lin Jing, arti di balik kata-katanya jelas. Semua orang memiliki perubahan ekspresi pada kata-katanya saat mereka melihat Mu Chen, Xiao Xiao dan Lin Jing dalam ketakutan. Orang itu, niat jahat apa? Tatapan Nine Nether menjadi dingin saat dia menatap Garuda dengan marah. Orang itu jelas ingin orang lain mengisolasi Mu Chen dari benua Greatlaw. Namun,
Mu Chen mengabaikan tatapan ketakutan itu saat dia dengan tenang tersenyum. Istana surga kuno ditinggalkan oleh para pendahulu. Para senior istana surga kuno mati untuk melindungi dunia 1000 besar dari klan Fin. Jadi barang-barang yang mereka tinggalkan adalah milik istana surga kuno. Kesempatan-kesempatan ini dimaksudkan untuk dibagi di antara dunia 1000 besarku, jika tidak, kami tidak akan berbeda dengan klan Fin. Kata-kata Mu Chen menyebabkan semua orang tercengang, sebelum mereka semua merasa malu. Itu karena kata-kata Mu Chen adalah untuk kebaikan yang lebih besar dan jika ada yang berani membantah kata-katanya, maka itu hanya akan memecah dunia 1000 besar antara mereka yang mendukung klan Fin dan mereka yang tidak. Belum lagi Garuda, bahkan penguasa surgawi tidak akan berani mengambil panci mendidih ini. Semua orang saling bertukar pandang sebelum mereka melihat wajah Garuda yang berubah tak sedap dipandang. Jelas, yang terakhir juga sangat terkejut dengan panci mendidih ini, yang membuat semua orang menghela nafas. Mu Chen itu benar-benar kejam.